Seni Gila 9 Agung Sisen 140. Jika masih tertarik dengan judul lama, silakan berkunjung di web blog Novelian Audio. Link ada di deskripsi video ini ya bosku. Kita lanjut. Serangan petir darah. Cahaya naga itu menyala-nyala, dan serangan-serangan dahsyat itu menyatu menjadi satu garis, tak tertandingi dalam kekuatan dominasinya. Ya, serangan yang sama, ketika diresapi dengan kekuatan tempur yang setara dengan iblis naga tingkat ketiga, menjadi sangat dahsyat. Pemogokan ini. Serangan dahsyat itu menyebabkan retakan yang terlihat muncul di ruang angkasa itu sendiri, kekuatannya yang luar biasa dan menakutkan mendistorsi atmosfer seluruh area. Dampaknya sebesar gunung, sangat membatasi kemampuan kota pedang untuk bergerak. Takut. Jian Cheng merasa ngeri. Dengan kekuatan tempur yang sama, kekuatan yang dilepaskan Lin Chen dengan bonus dasar miliknya sendiri sangat menakutkan, membuatnya sulit bernapas. Tentu saja, Sword City tidak akan tinggal diam dan menunggu untuk dibunuh. Suara mendesing. Sword City, dengan pedangnya di ujung tombak, menjaga pedang itu seperti gunung. Angin kencang berhembus, menghasilkan aura pedang yang kuat dan bergelombang yang dengan cepat mengembun menjadi naga pedang. Pedang dan perisai naga. Dengan raungan dahsyat, seekor naga panjang yang terbuat dari energi pedang, dipenuhi dengan kekuatan roh pedang angin dan awan, mengeras menjadi struktur yang kokoh dan padat, membentuk lapisan dinding tembaga dan besi di sekeliling kota pedang dengan momentum seekor naga melingkar yang memeluk gunung. Pada saat yang sama, Jian Cheng segera menelan pil spiritual. Lagi pula, penyerapan pil spiritual memiliki jeda waktu tertentu. Tidak seperti Lin Chen, yang memiliki tubuh roh penyembuh, Jian Cheng harus memperhitungkan waktu minum pil terlebih dahulu agar dapat memperoleh efek maksimal. Dapat dikatakan bahwa Sword City kini menganggap Lin Chen sebagai lawan yang tangguh, cukup tangguh untuk membuatnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, Jian Cheng meremehkan kekuatan Lin Chen. Dalam kekuatan tempur yang setara, kekuatan Lin Chen sudah sangat kuat dan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, gelombang cahaya meletus ke segala arah, kilat menyambar dan bergerak hingga ribuan kaki, dan ruang angkasa berputar dan bergulir seperti gelombang. Sambaran petir yang dahsyat menyapu keluar seperti peluru, menghancurkan dinding batu menjadi lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Meraung, gelombang. Naga tulang jurang meraung ketakutan, terpaksa mundur selangkah demi selangkah karena kekuatan yang dahsyat. Mayat-mayat itu seketika tersapu, berubah menjadi debu. Kota pedang tampak ketakutan. Pedang dan perisai naga gila sama sekali tidak mampu menahan pedang penguasa naga petir milik Lin Chen. Dalam sekejap, pedang itu hancur berkeping-keping disertai serangkaian jeritan memilukan. Pedang yang mendominasi itu bagaikan naga ilahi yang melayang di udara, menusuk lurus ke dalam dengan kuat, secepat membelah bambu. Untungnya, Jian Cheng juga telah menyiapkan lapisan pertahanan kedua tepat waktu, dan pil yang telah ia serap juga mulai berefek. Baik fisik tempurnya maupun energi pedang urat naganya mengalami peningkatan seketika. Meskipun begitu, kota pedang tetap tidak bisa menghentikan serangan Lin Chen. Bang! Kota pedang terguncang hingga ke dasarnya, tulang-tulangnya terasa retak dan sakit, darah dan kinya kacau, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan menjerit saat terlempar ke belakang akibat guncangan itu. Senang. Lin Chen merasa bersemangat, kekuatan dahsyat itu membuatnya sangat liar, dan darahnya mendidih. Namun, Jian Cheng telah mengambil tindakan pertahanan yang memadai, dan meskipun pukulan itu tidak membunuhnya, pukulan itu melukainya dengan parah. Landasan kultivasi kota pedang memang sangat mendalam, dan itu tidak bisa diimbangi hanya dengan kekuatan saja. Serang selagi kesempatan masih ada dan bunuh dia. Lin Chen tidak akan berbasa-basi dengan Jian Cheng, setelah mengalahkan Jian Cheng dengan satu serangan, dia langsung melancarkan serangan lainnya. Meraung, gelombang. Naga itu meraung dengan ganas, momentumnya seperti guntur. Lin Chen, seperti seorang jagal, sangat buas, langsung melompat melintasi langit. Sebelum Jian Cheng sempat menarik napas, cahaya naga yang dahsyat dan mendominasi itu meraung turun. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Jian Cheng menatap dengan marah, efek obat itu mencapai puncaknya. Seolah-olah Jian Cheng membakar energi kehidupannya sendiri, secara paksa merangsang potensinya, dan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Perlindungan roh pedang. Jian Cheng meraung, ketajamannya menyala-nyala. Menggunakan jiwa pedangnya sebagai kekuatan, dia mengaktifkan roh pedang, bahkan menguras hampir seluruh kekuatan di dalam tubuhnya untuk memaksimalkan kekuatan roh pedang. Hebat! Bahkan pedang jiwa naga di tangan Lin Chen sedikit bergetar saat merasakan energi roh pedang yang kuat yang dilepaskan oleh lawannya. Fondasi kultivator pedang naga transformasi tingkat ketiga memang luar biasa, tetapi dia seharusnya sudah mendorong kota pedang hingga batasnya. Ini baru langkah kedua, dan Lin Chen masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Tiba-tiba, dengan raungan, Jian Cheng, yang dilindungi oleh roh pedang, tidak menunjukkan rasa takut dan malah menghadapi serangan Lin Chen secara langsung dengan amarah yang luar biasa. Bang! Pedang-pedang berbenturan, energi mereka bertabrakan, dan kekuatan mereka menghancurkan kehampaan. Perlindungan roh pedang memang ampuh, tetapi pedang naga milik Lin Chen masih sedikit lebih unggul. Istirahat, gelombang. Lin Chen meraung, melepaskan serangan pedang yang dahsyat dan menggelegar, seperti petir yang mengamuk, yang melesat ke depan. Gerakannya menyapu dan kuat, ganas dan tak terkalahkan. Akhirnya,
Roh pedang itu tak mampu lagi menahan beban dan mencapai batasnya, roboh dalam sekejap. Bang! Roh pedang hancur berkeping-keping, dan pedang di tangan kota pedang patah. Untungnya, roh pedang melindunginya, jika tidak, serangan kedua akan melumpuhkan kota pedang. Ah! Gelombang! Jian Cheng berteriak dan sekali lagi terlempar ke belakang dalam keadaan yang menyedihkan. Respons Lin Chen juga tidak mudah. Meskipun ia berhasil mengalahkan roh pedang, jiwa senjata roh naga di dalam pedang jiwa naga juga menderita kerusakan akibat serangan balik dari roh pedang tersebut, yang kemudian melahap tuannya. Mustahil. Lin Chen terdesak mundur beberapa langkah, tetapi untungnya fisik bertarungnya cukup kuat untuk menahan kerusakan akibat serangan balik. Namun, roh batin pedang jiwa naga rusak, sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Dia segera beralih ke pedang api es. Dua langkah pertama telah memunculkan potensi penuh dari Sword City, dan dia bahkan harus mengorbankan roh pedangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Jian Cheng masih mengalami luka parah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Chen, yang dalam kondisi prima. Batuk-batuk gelombang. Sword City muntah darah dan terhuyung-huyung berdiri dari reruntuhan. Ia dipenuhi luka, dalam keadaan menyedihkan, dengan rambut acak-acakan, mata merah, dan kebencian yang membara. Hehe, kakak Cheng, pasti terasa tidak enak diintimidasi, kan? Lin Chen tersenyum tipis. Dasar bajingan, sekalipun kau bisa mengalahkanku dengan mengandalkan kekuatan orang lain, keahlian macam apa itu? Teriak Jian Cheng. Kita sedang bertarung sampai mati sekarang, siapa peduli soal kemampuan. Kalau kakak Cheng benar-benar sehebat itu, dia tidak akan menggunakan tingkat kultivasinya untuk menindasku sejak awal. Ejek Lin Chen, kau baru mencoba berunding denganku sekarang, bukankah itu agak kurang ajar? Tidak peduli betapa tidak tahu malunya aku tetap mendapatkan kultivasiku melalui usahaku sendiri. Hanya karena kultivasimu rendah, apakah itu berarti aku harus membiarkanmu pergi? Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, bukankah itu konyol? Jian Cheng menggertakkan giginya, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, lukanya parah. Ini konyol, karena aku sekarang lebih kuat darimu, tentu saja aku bisa mengalahkanmu. Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Dia takut ahli misterius itu akan berubah pikiran dan menimbulkan masalah, jadi dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Ledakan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Lin Chen, yang membawa petir dan guntur, bergerak seperti naga yang mengamuk, ketajamannya bagaikan pelangi, pedang ilahinya tak tertandingi, menerobos langit dengan raungan yang menggelegar. Mengumpulkan kekuatan jiwa pedang petirnya, dia dengan ganas menyerang kota pedang. Ya. Sekarang setelah kota pedang bahkan meninggalkan roh pedang terkuatnya, apa yang bisa dia gunakan, dengan luka parah, untuk melawan Lin Chen? Namun, sebagai murid sekte pedang, siapa yang tidak memiliki beberapa pedang bagus sebagai cadangan? Sekarang, Jian Cheng menghunus pedang tajam lainnya, wajahnya meringis marah saat menghadapi serangan Lin Chen, namun dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hal ini sangat mengejutkan Lin Chen. Apakah kota pedang masih menyimpan beberapa kartu truf? Sekarang, Lin Chen tidak punya waktu untuk berpikir, dia harus mengambil nyawa Jian Cheng dalam 3 langkah. Hati pedang meraih kekuatan ilahi. Lin Chen meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya, sebuah serangan pedang tak tertandingi yang menghancurkan segalanya, melesat lurus menuju kota pedang dengan keganasan yang mendominasi. Aku bisa melihatnya. Saat ujung tajam itu mendekat, Jian Cheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha. Tuan muda ini telah menang. Dalam sekejap, jubah Sword City terkoyak, memperlihatkan jimat aneh dan misterius di dadanya, yang sangat terang dan menyilaukan. Bagus. Ini memang jimat pedang. Namun, jimat pedang ini tidak dapat dirasakan memiliki kekuatan yang dahsyat. Ketika pedang Lin Chen menyerang, seolah-olah kekuatan pedang itu telah diserap secara paksa oleh suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Namun, saat dia menyerap energi tersebut, jimat pedang di dada Jian Cheng juga menghilang. Itu benar. Jimat pedang ini adalah jimat pedang penyelamat nyawa yang unik dari sekte pedang, dan hanya murid sejati yang dapat memperolehnya. Sesuai namanya, ketika seseorang menerima pukulan fatal, jimat pedang penyelamat nyawa dapat menyerap semua serangan lawan sebagai pengganti pemiliknya, tetapi hanya dapat digunakan sekali dan kemudian langsung menjadi tidak berguna. Lin Chen bukanlah musuh yang mengancam. Selama mereka mampu menahan 3 gerakan dari Lin Chen, mereka akan dikalahkan dan Jian Cheng akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ini. Lin Chen tampak terkejut dan bingung. Dia tidak pernah menyangka Jian Cheng akan berhasil bertahan melawan langkah ketiganya, dan bahwa dia akan kalah dari Jian Cheng ketika dia sedang paling percaya diri. Pada saat yang sama, sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan itu juga merasakan sedikit penyesalan, mendesah pelan, kekuatannya lebih dari cukup, tetapi masih kurang teliti. Mungkin aku terlalu berharap banyak padanya. Bagian 1392. Setelah 3 gerakan, kekuatan sihir gelap di dalam tubuh Lin Chen memang dengan cepat menghilang, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh dari surga ke neraka, dan langsung kembali ke wujud aslinya. Sungguh sebuah kesalahan besar. Lin Chen merasa geram dan tidak rela. Dia tidak menyangka Jian Cheng akan menahan gerakan seperti itu di akhir, langsung membuatnya kebal terhadap kekuatan serangan terakhir Lin Chen, menyebabkan Lin Chen meleset sepenuhnya dan membuang-buang gerakannya. Merasakan hilangnya aura iblis yang mengintimidasi dari Lin Chen, Jian Cheng tertawa penuh kemenangan, haha. Bocah, kau tidak menyangka,
kan? Aku benar-benar menahan jurus seperti itu. Sekarang, setelah 3 jurus, kau telah kembali ke wujud semula, bukan? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, apa gunanya kekuatan sementara? Kultivasi yang diperoleh melalui usaha sendiri adalah yang paling nyata. Aku meremehkanmu. Kau menang hanya dengan 3 gerakan ini, kata Lin Chen dengan tenang. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat, dendam lama dan pembalasan baru harus diselesaikan sekarang. Wajah Jian Cheng penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berniat membiarkan Lin Chen pergi. Bagaimana cara menghitungnya? Tanya Lin Chen dengan nada meremehkan. Taati aku dan bersujudlah beberapa kali, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Lagi pula, amarahku tidak mudah diredakan. Jian Cheng melotot dan menggertakkan giginya, amarahnya membuncah. Dia terluka parah satu demi satu, dan bahkan menggunakan roh pedang dan jimat pedang penyelamat nyawanya untuk nyaris menyelamatkan nyawanya. Sungguh tak termaafkan bahwa dia, seorang murid terhormat dari Sekte Pedang, seorang kultivator pedang yang hampir mencapai tahap keempat alam transformasi naga, telah dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh seorang kultivator inti emas biasa. Akan sulit untuk meredam kebenciannya tanpa membunuh Lin Chen. Menunduk, bagaimana kalau aku membawa beberapa batang dupa lagi untuk dipersembahkan di kuburanmu? Kata Lin Chen dengan nada mengejek. Meskipun dia gagal membunuh Jian Cheng dalam 3 gerakan, berurusan dengan prajurit yang kalah bukanlah ancaman lagi baginya. Dasar bajingan, beraninya kau keras kepala bahkan saat kau akan mati. Kalau begitu, aku akan memastikan kau mati dengan mengetahui alasannya. Wajah Jian Cheng memerah, matanya menyala-nyala karena amarah. Kemudian dia berteriak ke kehampaan, Tuan, Anda tidak akan ikut campur lagi sekarang, kan? Tentu saja, sekarang aku hanyalah seorang pengamat. Hidup atau matimu bukanlah urusanku. Jawab sosok misterius yang penuh kekuatan itu dengan acuh tak acuh. Cukup, ekspresi Jian Cheng tiba-tiba berubah dingin, auranya berkobar, angin kencang menderu, dan aura itu bergetar dan terdistorsi, mengaburkan seluruh pemandangan, hanya menyisakan energi pedang yang sangat tajam yang terlihat. Momentumnya memang kuat, tetapi beberapa tingkat lebih lemah dari sebelumnya, dan tidak lagi dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Lin Chen. Dan ternyata ada di sana. Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas, seteguh batu, berdiri dengan bangga. Pedang panjang di tangannya memantulkan cahaya yang menusuk, yang kontras dengan mata tajam Lin Chen, menciptakan efek yang ganas dan tajam. Saudara Cheng, kau mungkin belum menyadari sebuah masalah yang fatal. Lin Chen berkata dengan nada dingin, matanya tajam seperti elang, dingin dan tanpa ampun seolah-olah bisa mencabik-cabik seseorang. Kau hanya bermain-main. Tanpa kekuatan dahsyat itu, kau hanyalah sampah bagiku. Kata Jian Cheng dengan marah. Jika kau begitu tangguh, beranikah kau menerima serangan pedangku? Pasukan yang kalah, tak layak disebut-sebut. Lin Chen mencibir, menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Tidakkah kau dengar bahwa bahkan unta yang kelaparan lebih besar daripada kuda? Seburuk apapun aku tetap bukan tandinganmu, dasar anjing. Dasar anjing, terimalah kenyataan kekalahanmu. Jian Cheng dipenuhi kebencian dan aura membunuhnya melambung tinggi. Yang dia inginkan sekarang hanyalah menghapus rasa malunya dan membunuh Lin Chen dalam amarah yang meluap. Angin dewa patah. Pedang itu bergerak seperti embusan angin, ketajamannya tak meninggalkan jejak. Bentuk dan roh pedang menyatu dengan pedang itu sendiri, melepaskan aura pedang yang kuat dan menakutkan. Menembus kehampaan, menghancurkan hukum alam, ia menyerang titik vital Lin Chen dengan kecepatan kilat. Namun, menghadapi serangan jiwa pedang yang sangat kuat dan ganas dari kota pedang, Lin Chen tetap tak terpengaruh, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Iya. Dibandingkan dengan Sword City sebelumnya, serangan pedang ini terlihat kuat, tetapi kenyataannya, baik kekuatan serangannya maupun daya serangnya telah menurun secara signifikan. Lin Chen cukup percaya diri untuk mencegat serangan pedang Sword City. Kekuatan ilahi diraih oleh Sword Heart. Satu tebasan pedang menembus langit, secepat bayangan, membawa roh pedang yang dahsyat dan mendominasi, langsung berhadapan dengan momentum pedang kota pedang. Bang! Ujung-ujung tajamnya berbenturan dengan keras, energi pedang meledak, dan sisa-sisa energi pedang yang mengamuk menyebar liar, seolah-olah menembus arus udara di sekitarnya dengan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali. Serangan pedang ini ternyata sangat seimbang. Dengan baik. Jian Cheng merasa ngeri, merasakan aura pedang Lin Chen sekeras baja. Bahkan dengan kekuatan jiwa pedang angin dan awan miliknya, dia tidak lagi mampu menembus pertahanan tubuh tempur Lin Chen. Itu benar. Dengan kekuatan ilmu pedang kota pedang saat ini, memang sulit untuk melukai tubuh pertempuran transformasi naga tingkat 3 milik Lin Chen. Sebaliknya, dalam serangan balasan yang seimbang, Lin Chen mampu menahan gempuran pedang, tetapi Jian Cheng, dengan tubuhnya yang terluka parah, tidak memiliki fisik pertempuran yang kuat dan stabil seperti Lin Chen. Tiba-tiba, Jian Cheng tersentak mundur, tumitnya membentur tanah, dan dia terdorong dengan kuat oleh tebasan pedang Lin Chen. Lin Chen berdiri dengan angkuh sambil membawa pedang di punggungnya, mencibir dengan jijik, Saudara Cheng, bukankah seharusnya kau menyadari ini sekarang? Dalam keadaanmu sekarang, kau tidak bisa lagi mengalahkanku. Bahkan jika aku tidak bisa sepenuhnya mengalahkanmu dalam 3 gerakan, kau bukan lagi tandinganku. Itu benar. Jian Cheng akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, giginya terkatup rapat karena benci dan kesal.
Kerusakan yang dideritanya akibat menahan dua serangan pertama Lin Chen terlalu parah, dan sekarang, sebelum dia pulih, dia terlibat dalam pertempuran sengit lainnya dengan Lin Chen, yang jelas-jelas menambah penderitaannya. Meskipun Lin Chen kehilangan kekuatan dahsyat itu, kekuatannya tidak menurun. Meskipun dia pernah menderita luka sebelumnya, dia telah lama pulih sepenuhnya berkat kekuatan penyembuhan dari roh penyembuh. Dia tidak bisa membunuhnya sekarang, tetapi kota pedang tidak ingin mati di lembah iblis lagi, jadi dia berteriak ke kehampaan, "Tuan, saya telah memenangkan taruhan, dan saya ingin pergi sekarang." Aku sudah menjelaskan semuanya. Aku hanyalah pengamat saat ini, dan kau tidak berhak memerintahku. Kata sosok misterius yang penuh kekuatan itu dengan nada peringatan yang dingin, jika kau berani kurang ajar lagi, aku akan mempercepat kematianmu. Kau, Jian Cheng sangat marah hingga merasa seperti akan meledak. Kau menang sebelumnya tapi tidak pergi, kau bahkan ingin mengambil nyawaku. Kau benar-benar terlalu serakah, sekarang kau mungkin tidak bisa pergi meskipun kau mau. Lin Chen mengejek, "Kakak Cheng, bukankah kau bilang bahwa unta yang kelaparan pun lebih besar daripada kuda? Kau mungkin bukan unta, kau keledai bodoh, kan? Hei, jangan terlalu sombong. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkanmu untuk sementara waktu, kau tidak bisa membunuhku. Lagi pula, aku memiliki fondasi yang lebih kuat darimu, dan aku telah menyiapkan banyak pil spiritual. Jika kita terus bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah." Jian Cheng menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kita tidak mundur selangkah saja? Kau lepaskan aku, dan aku juga akan melepaskanmu." Itu sepertinya masuk akal. Lin Chen berpura-pura sedang berpikir keras. Tidak ada permusuhan di antara kita, dan saudaraku telah membayar harga yang pantas dia terima. Kau sudah menang. Tidak perlu bertarung sampai mati. Jian Cheng terus membujuknya, sudah berniat untuk mengalah. Itu. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah saat dia hendak berbicara. Pelepasan petir darah. Tanpa jejak darah, dengan kilat menyambar, sosok Lin Chen menghilang, tetapi ujung pedangnya yang tajam tiba lebih dulu. Energi pedang itu, sekuat dan sedahsyat guntur, setajam jarum baja, langsung menusuk ke arah kota pedang. Ekspresi Jian Cheng berubah drastis, dia tidak menyangka Lin Chen tiba-tiba akan melancarkan serangan mendadak lagi. Namun, kultivasi Jian Cheng bukanlah main-main, reaksinya cepat, dan dia mengunci lintasan pedang Lin Chen tepat waktu, melepaskan serangan dahsyat pergi sana. Dentang. Dentingan logam beradu membangkitkan gelombang energi. Kota pedang telah melakukan persiapan yang cukup untuk serangan balasan, tetapi yang mengejutkan, mereka menemukan bahwa aura pedang Lin Chen tiba-tiba melemah secara signifikan. Tapi siapa yang tahu? Sebelum Jian Cheng sempat bereaksi, bayangan ganas tiba-tiba muncul dari bawah kakinya tanpa peringatan, meraung seperti neraka, dan menerkam Jian Cheng dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, Lin Chen memang menjadi lebih lemah, tetapi itu hanya pelemahan sementara. Selama konfrontasi dengan kota pedang, memanfaatkan ketidaksiapan mereka, ia memasang tubuh sejati jiwa petir pada Markis Tianwu, dan kemudian melancarkan serangan mendadak ke kota pedang untuk kedua kalinya. Ini karena bahkan tanpa tubuh sejati jiwa petir, tubuh pertempuran transformasi naga tingkat 3 milik Lin Chen sudah cukup untuk menahan kekuatan ilmu pedang kota pedang. Prajurit mayat. Sword City ketakutan, terdiam, dan pucat pasi. Baru sekarang ia menyadari bahwa Lin Chen diam-diam menyembunyikan mayat bela diri yang sangat kuat, yang bahkan telah mencapai level mayat naga. Mudah dibayangkan bahwa, mengingat kondisinya saat ini, bahkan Lin Chen pun akan kesulitan menghadapinya, apalagi mayat naga itu, yang bahkan lebih kuat dari Lin Chen. Sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan itu juga sangat terkejut, anak ini benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Tapi setelah penyelidikan yang cermat, dia tampaknya bukan anggota sekte Dewa Mayat. Bagaimana dia bisa mengendalikan mayat naga yang begitu kuat? Bagian 1393. Menghadapi serangan kejutan kedua dari Tianwu Hou, dia tetap menganugerahkan tubuh sejati jiwa petir kepada Lin Chen, yang kekuatannya pasti dapat mencapai transformasi kedua alam naga, bahkan lebih kuat dari tubuh asli Lin Chen. Sword City sudah terluka parah dan vitalitasnya sangat terkuras, sehingga sangat sulit baginya untuk menghadapi tubuh utama Lin Chen, apalagi melawan mayat naga yang kuat itu. Lebih tragis lagi, serangan mendadak Tianwu Hou lah yang membuat Jian Cheng lengah. Sekalipun mereka mampu bereaksi, mereka tidak mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup secara instan. Tentu saja, bahkan jika mereka kalah, Sword City tidak akan memilih untuk berdiam diri dan menunggu kehancurannya. Pedang dan perisai naga gila. Roh-roh pedang berputar-putar untuk melindunginya, tetapi naga pedang yang terbentuk secara tergesa-gesa itu jauh lebih lemah. Namun, itu adalah satu-satunya pertahanan yang dapat diberikan kota pedang saat ini, untuk meminimalkan kerusakan sebisa mungkin. Bang! Cakar baja petir, melepaskan serangan yang dahsyat dan ganas, menghantam dengan kekuatan seperti sambaran petir, layaknya palu besi raksasa. Dalam sekejap, energi yang dahsyat dan mendominasi itu langsung menghancurkan lapisan-lapisan naga pedang, lalu menghantam bilah pedang. Dentang. Logam itu berdentang, ketajamannya menghilang, pedang itu retak, dan kekuatan dahsyat yang terus-menerus, membawa bertonton energi, menerjang maju dengan kekuatan luar biasa, mengejutkan dan menembus tubuh. Jian Cheng gemetar hebat, lengannya hampir hancur oleh kekuatan petir yang dahsyat, darah dan ki-nya bergejolak liar, tulang-tulangnya terasa seperti akan patah, pikirannya terguncang, dan kesadarannya kosong sesaat. Cih!
Kota pedang memuntahkan darah, dan bersama dengan puing-puing yang berhamburan, dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Namun, kekuatan kota pedang memang sangat dahsyat. Meskipun Markis Tianwu melukai dan mengalahkan kota pedang, ia juga menderita serangan balik yang luar biasa dan terpaksa mundur. Untungnya, Markis Tianwu memiliki fisik pertempuran yang kuat dan juga diberdayakan oleh tubuh sejati jiwa petir, yang memungkinkannya untuk menahan kerusakan akibat serangan balik tersebut. Namun Jian Cheng berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia menderita serangkaian luka parah, dan seluruh tubuhnya tampak hancur. Dia pucat dan hampir kehilangan nyawa, tampak sangat berantakan. Sebaliknya, setelah berhasil, Lin Chen tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, ia mengaktifkan energi iblis di dalam dirinya, melepaskan sihir gelap yang kuat dan melimpah. Dengan memanfaatkan lingkungan khusus tersebut, kekuatan sihir itu diperkuat secara signifikan. Roda ajaib dari berbagai fenomena. Lin Chen meraung, lengannya bergetar hebat seolah-olah memerintah sejuta tentara. Roda-roda iblis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tajam, dengan kekuatan badai, menerobos arus udara dan dengan ganas membombardir kota pedang. Sebelum Jian Cheng sempat menarik napas, ia dikejutkan oleh pemandangan langit yang dipenuhi cahaya gelap dan mengerikan, seperti pelangi yang patah, yang sepenuhnya menutup seluruh ruang, tidak menyisakan jalan untuk melarikan diri, dan melesat ke arahnya dengan sangat ganas. Gertakan omong kosong, hanya pertunjukan tanpa substansi, hanya permainan anak-anak, namun kau berani menyinggungku. Jian Cheng melotot dan menggertakkan giginya, melepaskan jiwa pedang angin dan awan miliknya, ketajamannya seperti badai, sangat ganas. Kehancuran yang ditimbulkan oleh pedang angin kencang. Cahaya pedang menyembur keluar, dan energi pedang yang luas dan kuat menyapu dengan kekuatan seperti angin puting beliung, sangat dahsyat. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan serangkaian energi pedang yang luas dan menakutkan mengalir deras melalui kekosongan itu seperti arus yang mengamuk, mengubah roda-roda iblis yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah mereka menjadi debu dan sepenuhnya mengaburkan pandangan mereka. Ya, SWAT City mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, bahkan sampai menghabiskan potensi maksimalnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat ketika Jian Cheng melepaskan kekuatan penuhnya, bayangan samar memanfaatkan kesempatan itu dan, seolah-olah melalui teleportasi, melesat ke punggung Jian Cheng. Cahaya gelap dan tajam tiba-tiba muncul, mengarah langsung ke jantung Jian Cheng. Penghancur jiwa. Niat pedang gelap. Terutama ketika diresapi dengan jiwa pedang petir, kekuatan penghancurnya menjadi jauh lebih mengerikan, membuatnya praktis tak terkalahkan. Dengan baik, ekspresi Jian Cheng berubah ketakutan. Dia telah terluka parah berulang kali dan sepenuhnya berada dalam posisi bertahan, selalu lengah dan diserang oleh Lin Chen. Lagi pula, Lin Chen sudah lebih unggul dari Jian Cheng dalam hal kemampuan bergerak, dan dengan keuntungan tambahan dari lingkungan sekitar, kemampuan bergerak Lin Chen meningkat pesat. Sebaliknya, kota pedang, yang kondisinya sedang merosot, telah menyaksikan keunggulannya dalam kultivasi secara bertahap berkurang. Bahkan dengan kesadaran dan waktu reaksi yang memadai, kemampuan ofensif dan defensifnya tidak lagi dapat mengimbangi waktu reaksinya. Namun, didorong oleh perasaan krisis bawah sadar, Kenjo dengan cepat berbalik dan memblokir. Suara mendesing. Ketajamannya bagaikan naga, dan ia menangkis serangan dengan momentumnya. Tatapan Lin Chen dingin, senyum jahat teruk di bibirnya, seolah-olah dia telah mengantisipasi reaksi defensif Jian Cheng. Tepat ketika Jian Cheng buru-buru bergerak untuk bertahan, pedang Lin Chen tiba-tiba bergeser ke bawah. Ding, gelombang. Bunyi dentingan logam yang tajam terdengar, dan ujung yang kuat dan tajam bergesekan dengan pedang di tangan Jian Cheng, membawa jejak cahaya pedang dan percikan api yang menyilaukan saat menembus pertahanan Jian Cheng, menyerang langsung jantung pertahanan musuh. Oh tidak! SWAT City ketakutan, matanya membelalak, dan keputusasaan melanda dirinya. Istirahat, gelombang. Lin Chen berteriak tajam, dan pedang gelap yang patah itu menebas, mengenai sasarannya dengan satu pukulan. Cih! Pedang iblis kegelapan menembus jantung kota pedang dalam satu serangan, dan energi iblisnya yang dahsyat meledak dari meridian jantung kota pedang, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyegel wujud serta jiwanya. Hanya karena aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan bukan berarti aku akan bisa. Wajah Lin Chen pucat pasi, dan dia berkata dingin, begitu kau menjadi musuhku, kau pasti akan mati pada akhirnya. Puff, gelombang-gelombang. SWAT City muntah darah, ekspresinya kaku, pupil matanya menyempit, dipenuhi pembuluh darah merah, dan dia menatap Lin Chen dengan penuh kebencian dan kengganan. Bibirnya yang pecah berkedut hebat saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan susah payah, tidak. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Aku tidak bisa menerima, mengapa ini terjadi? Kenapa? Karena kau terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau memiliki kultivasi tinggi, kau bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain sesuka hati? Bahkan semut pun akan merasakan sakit saat menggigit. Lin Chen berkata dingin, kau bisa saja lolos hidup-hidup, tetapi kau masih serakah dan bersikeras untuk mengambil nyawaku. Kau hanya menuai apa yang kau tabur. Kata-kata Lin Chen tajam, seperti pisau, dengan ganas merangsang pikiran Jian Cheng. Batuk-batuk gelombang. Jian Cheng sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia menatap Lin Chen dengan penuh kebencian dan menggeram, dasar anjing. Jika bukan karena bantuan iblis alien itu, kau pasti sudah mati hari ini.
Lumayan, semua ini berkat keberuntunganku dan bantuan para dermawan. Lin Chen tersenyum bercanda. Kau iblis hina dan licik. Kau mengenakan kulit seorang kultivator saleh, namun kau bersekutu dengan kejahatan. Suatu hari nanti, kau akan terbongkar. Kau pasti akan menerima pembalasan, dikutuk ke neraka abadi, dan dicap buruk selamanya. Jian Cheng mengumpat dengan marah dan penuh dendam, matanya meringis karena amarah. Kau anjing. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak pernah takut pada orang hidup sepertimu, jadi mengapa aku harus takut jika kau berubah menjadi hantu? Kata Lin Chen dengan nada meremehkan, suaranya dingin dan tegas. Baiklah, karma itu ada. Karena kaulah yang pertama kali mencoba mengambil nyawaku, aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Aku mendengarnya. Mata SWAT City membelalak tak percaya saat dia berteriak, tidak. Gelombang. Api iblis. Pedang itu menghasilkan kobaran api iblis, yang dengan ganas dan tanpa ampun menyerbu tubuh kota pedang, membakar dengan hebat. Ah, gelombang. Kota pedang menjerit kesakitan, dan di bawah kobaran api iblis yang dahsyat, kota itu langsung hancur menjadi debu, mati sepenuhnya. Kota pedang awalnya seperti domba gemuk, tetapi sekarang situasi musuh tidak jelas, dan Lin Chen tidak dapat memastikan apakah para tokoh kuat yang tersembunyi itu adalah teman atau musuhnya. Lin Chen tidak berani mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Naga iblis darah menyadari hal ini lebih dulu daripada Lin Chen dan menyembunyikannya dengan baik. Fiuh. Lin Chen menghela napas lega, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan kota pedang yang merepotkan itu dan sekali lagi meningkatkan rekornya. Tentu saja, jika bukan karena bantuan ahli misterius itu, Lin Chen pasti sudah celaka. Sungguh beruntung. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen menyarungkan pedangnya dan membungkuk hormat ke arah kehampaan, sambil berkata, Junior Mo Chen berterima kasih kepada senior atas bantuan Anda. Kau tak perlu berterima kasih padaku, ini adalah nyawa yang kau raih berkat kekuatanmu sendiri. Sosok misterius itu berbicara dengan nada dalam dan berwibawa, memancarkan aura otoritas. Ia bertanya dengan sangat terkejut dan curiga, namun dari pengamatanku, meskipun kau dilindungi oleh mayat bela diri, kau tampaknya bukan anggota sekte Dewa Mayat. Terutama, teknik kultivasi dan seni bela diri yang kau praktikkan memiliki banyak kesamaan dengan kultivator saleh, dan sangat berbeda dari sekte Dewa Mayat. Siapakah sebenarnya kau? Senior memiliki pandangan yang tajam. Memang benar bahwa aku pernah menjadi orang yang saleh, tetapi aku terpaksa jatuh ke jalan iblis karena alasan pribadi. Lin Chen menjawab dengan tenang, namun sejak saat itu, aku hanya berkultivasi secara bebas dan tidak memiliki hubungan dengan kekuatan jalan yang saleh maupun jalan iblis. Semua yang kulakukan hanyalah untuk menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Mengembangkan ilmu sihir yang benar dan jahat sekaligus. Dan seorang pendekar naga yang langka pula. Tidak terkait dengan jalan yang benar maupun jalan yang jahat. Itu menarik. Pakar misterius itu terkekeh penuh minat. Namun, tawa itu sepertinya mengejutkan pikiran Lin Chen, membuatnya merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang baik akan terjadi. Bagian 1394. Lin Chen diliputi kecemasan dan bermandikan keringat dingin, seperti seorang tahanan yang menunggu persidangan. Bukan karena Lin Chen takut mati, melainkan karena ahli misterius ini terlalu kuat. Dia mampu menundukkannya dengan mudah dan memberinya kekuatan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, jika ahli misterius ini berniat membunuh Lin Chen, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Itulah mengapa naga iblis darah mendoakan Lin Chen semoga beruntung. Seolah merasakan kegugupan Lin Chen, pakar misterius itu bertanya sambil tersenyum, apakah kau takut? Tentu saja aku takut. Lagi pula, junior yang mengganggu meditasimu. Wajar jika kau marah, kata Lin Chen jujur. Anda memang sangat jujur, tetapi saya menyukai kepribadian Anda yang lugas. Pakar misterius itu berkata sambil tersenyum, dasar Anda kuat, bakat Anda luar biasa, dan Anda adalah talenta yang menjanjikan. Terima kasih, senior, tapi saya hanya berusaha lebih keras daripada yang lain. Lin Chen berpura-pura tenang, tetapi di dalam hatinya ia panik, karena bagaimanapun juga, ahli misterius ini dapat mengendalikan hidup dan matinya kapan saja. Menjadi prajurit naga memang bukan hal mudah. Dan kau, dengan masa depan yang begitu menjanjikan, memilih jalan iblis. Kisahmu pasti sangat menarik, bukan? Pakar misterius itu terkekeh penuh minat. Setiap orang menempuh jalan yang berbeda. Aku fokus sepenuhnya pada kultivasiku dan tidak pernah membedakan antara sekte yang berbeda. Karena itu, bagiku, tidak pernah ada yang namanya definisi kultivasi yang benar atau yang jahat. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jalan yang benar adalah jalan yang benar, dan jalan yang jahat juga adalah jalan yang benar. Aku hanya menempuh jalanku sendiri. Bagus sekali. Aku tak pernah menyangka kau memiliki pemahaman Dao yang begitu mendalam di usia semuda ini. Itu membuatku hampir enggan membunuhmu. Pakar misterius itu tersenyum tipis. Dengan baik. Lin Chen berkeringat dingin. Mungkinkah ahli misterius ini benar-benar berniat membunuhnya? Tapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari itu tidak masuk akal. Jika dia ingin membunuhnya, tidak perlu menunggu sampai sekarang dan membuang-buang waktu berbicara dengannya. Senior, saya hanyalah orang biasa yang tidak dikenal, dan saya tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan apapun. Saya hanyalah seorang kultivator biasa. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk mengambil nyawa saya. Lin Chen tersenyum canggung, merasa gelisah di dalam hatinya. Melarikan diri.
Jangan coba-coba, Lin Chen bahkan tidak punya jalan keluar saat ini. Karena lembah iblis ini terasa seperti jalan buntu, tanpa jalan keluar, bahkan jika Lin Chen bisa berteleportasi, dia tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya. Hehe, tahukah kau mengapa ada begitu banyak mayat di lembah iblis ini? Pakar misterius itu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Sejauh yang saya tahu, lembah tersembunyi dulunya adalah salah satu dari 3 altar utama Sekte Dewa Mayat. Pada masa kejayaannya, bahkan para ahli Sekte Pedang pun tidak berani dengan mudah menyinggungnya, jawab Lin Chen, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya. Kemudian, selama perang besar antara kebaikan dan iblis, lembah tersembunyi dihancurkan, dan puluhan ribu anggota Sekte Dewa Mayat dibantai oleh Aliansi Kebenaran. Tentu saja, Aliansi Kebenaran juga membayar harga yang mahal. Sejak itu, lembah tersembunyi dipenuhi dengan mayat, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat beristirahat dengan tenang, akhirnya menjadi daerah terlarang. Saya pikir mayat-mayat ini adalah sisa-sisa dari perang besar antara kebaikan dan iblis ribuan tahun yang lalu, bukan? Kau hanya setengah benar, kata pakar misterius itu dengan nada mengejek. Memang benar bahwa sebagian besar mayat di sini berasal dari pertempuran antara kaum saleh dan kaum iblis, tetapi beberapa di antaranya adalah orang-orang dari kedua kubu, baik kaum saleh maupun kaum iblis, yang berani menerobos masuk ke lembah terpencil ini dan kehilangan nyawa mereka. Ini, Lin Chen terkejut, dan bertanya dengan lemah, mungkinkah Anda, senior? Hehe, apakah kamu merasa bersalah dan takut? Tanya pakar misterius itu sambil tersenyum, tampak geli. Rasa takut itu tidak ada gunanya. Jika Anda ingin membunuh saya, senior, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menerima takdir saya, hidup atau mati, kata Lin Chen terus terang. Memang, terkadang Anda harus menghadapi kenyataan. Pakar misterius itu tersenyum. Tetapi Anda berbeda dari mereka yang mati demi keuntungan. Cara berpikir Anda relatif sederhana. Selain itu, bakat dan potensi Anda adalah bakat seorang jenius yang langka. Akan sangat disayangkan jika nyawa Anda diambil. Aku mendengarnya. Lin Chen diam-diam menghela napas lega, karena memang dia tidak merasakan adanya permusuhan nyata. Karena tidak ada permusuhan, itu pasti berarti seseorang membutuhkan bantuannya. Memikirkan hal itu, Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, Anda telah baik kepada saya. Meskipun kemampuan saya sederhana, jika Anda merasa ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membantu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Kau sangat cerdas, tetapi untuk membalas budi ini, aku akan menguji kemampuanmu terlebih dahulu." Sosok misterius yang perkasa itu terkekeh tertarik. Lihat naga iblis di belakangmu itu. Itu adalah naga iblis jurang yang ditempa dan dikorbankan oleh pemimpin sebelumnya, Hades. Tapi sekarang itu milikku. Jika kau bisa mengalahkannya, aku akan membiarkanmu pergi. Ngomong-ngomong, kau tidak boleh menggunakan senjata apapun, dan kau juga tidak boleh membiarkan mayat bela dirimu membantumu. Kau hanya boleh bertarung dengan tangan kosong. Tak bersenjata. Lin Chen menelan ludah. Bahkan kota pedang pun tak mampu mengalahkan naga iblis ini. Bukankah dia hanya menyerahkan dirinya sebagai mangsa empuk? Senior, bukankah Anda terlalu meremehkan saya? Kata Lin Chen sambil berkeringat. Dengan kekuatan saya yang pas-pasan, saya khawatir itu bahkan tidak cukup untuk mengisi giginya. Potensi selalu terungkap di bawah tekanan. Bagaimana kau akan tahu jika kau tidak mencoba? Sosok misterius itu tersenyum penuh arti, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, lembah iblis ini dilindungi oleh batasan yang kuat. Bahkan seorang ahli tingkat celestial mungkin tidak dapat melarikan diri jika terjebak di sini. Jika kau ingin hidup, kau harus mengikuti aturanku. Apa? Hal ini benar-benar mengejutkan Lin Chen. Apakah pembatasan lembah iblis benar-benar seseram itu? Tetapi ahli misterius itu tidak punya alasan untuk menakutinya. Lagi pula, jika pembatasannya tidak kuat, bagaimana mungkin ia menjebak begitu banyak tokoh kuat hingga mati, dan mengapa hingga hari ini tidak ada yang mengungkap rahasia lembah terpencil itu? Baiklah, Lin Chen benar-benar harus menerima takdirnya. Karena Anda sangat menghargai saya, senior, maka saya akan berani mencobanya. Lin Chen mengumpulkan semangat bertarungnya. Karena toh dia akan mati, lebih baik dia berjuang sampai akhir. Saya sangat menantikan penampilan Anda, tawa sosok misterius yang penuh kekuatan itu. Pada saat yang sama, naga jurang itu bangkit kembali, dan Lin Chen dapat dengan jelas merasakan amarah yang kuat dan aura pembunuh. Meraung, gelombang. Dengan raungan, naga jurang itu menerjang maju dengan kekuatan seperti petir, dipenuhi energi magis yang mengerikan dan sangat ganas. Lin Chen telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya naga jurang, konfrontasi langsung akan menjadi tindakan bunuh diri. Pelarian berdarah yang menggelegar. Lin Chen berubah menjadi sambaran petir yang menyasar, menghitung serangan naga iblis jurang, dan langsung menghindar, lalu dengan cepat berputar ke punggung naga iblis jurang. Tinju pertempuran naga mengamuk. Lin Chen melayangkan pukulan dengan marah, bahkan melepaskan jiwa pedang petir. Meskipun tampak seperti kepalan tangan, pukulan itu lebih kuat dari senjata ilahi, dengan kekuatan yang tajam dan tak terbatas, serta sifat dominan yang tak tertandingi. Meraung, gelombang. Naga petir muncul dengan amarah yang meluap, disertai energi Lin Chen yang kuat dan mendominasi, dan melepaskan serangan habis-habisan ke punggung naga iblis jurang. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, kilat menyambar, dan gelombang kejut bergaung. Tinju Lin Chen menghantam tulang naga tepat sasaran, tetapi rasanya seperti menghantam lempengan baja.
Bukan hanya tidak dapat dihancurkan, tetapi energi gelap yang kuat dan jahat juga memantul dan mengguncang tubuhnya. Dengan baik, Lin Chen diliputi rasa ngeri, merasakan energi iblis yang memantul itu sangat mendominasi, menembus daging dan sumsum tulangnya, dan mampu langsung mengeluarkan rasa sakit yang hebat dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, pukulan itu meleset, tetapi malah membuat Lin Chen terpental. Energi sihirnya sungguh dahsyat. Yang lebih menyebalkan lagi, tulang naga iblis ini bahkan lebih kuat daripada tulang naga singa. Apa yang bisa kugunakan untuk melawannya? Seru Lin Chen dengan ngeri, atau lebih tepatnya, putus asa. Meskipun Lin Chen gagal menimbulkan kerusakan nyata pada naga jurang, dia berhasil membuatnya marah. Meraung, gelombang. Naga jurang itu meraung seperti guntur, kekuatannya melampaui langit dan bumi, menyebabkan lapisan arus udara hancur berkeping-keping, keganasannya tak terbendung dan menakutkan. Bayangkan saja, bahkan jika Lin Chen menyerangnya, naga jurang itu akan tetap tidak terluka sama sekali, apalagi berhadapan langsung dengan naga jurang tersebut. Desir. Lin Chen bergerak secepat hantu, seolah berteleportasi, dan menghindari serangan naga jurang tepat waktu, tetapi tidak berani membalas. Kemudian, mata emas Lin Chen tajam, memindai seluruh tubuh naga iblis jurang seperti alat pemindai, tetapi kerangkanya benar-benar telanjang, dan dia tidak dapat menemukan kekurangan yang berarti. Tanpa ragu, Lin Chen diam-diam berteriak meminta bantuan, "Senior Naga Darah, bukankah Anda dulunya adalah persembahan binatang dari Sekte Dewa Mayat? Apakah Anda tahu kelemahan naga iblis ini? Naga tulang ini hanyalah benda mati. Satu-satunya bagian yang dapat dibuat memiliki kesadaran adalah matanya, yang mungkin merupakan titik terobosan. Tentu saja, itu juga bergantung pada kekuatan dan keberuntunganmu." Naga iblis darah dengan hati-hati menyampaikan suaranya, "Selain itu, pembangkit tenaga tersembunyi itu sangat menakutkan. Dia mungkin mantan anggota Sekte Dewa Mayat. Aku sama sekali tidak bisa mengungkapkan diriku, jika tidak, masalahnya mungkin akan lebih besar. Jadi kau hanya bisa lebih mengandalkan dirimu sendiri. Aku tidak berdaya untuk membantumu sekarang." Aku akan mencobanya." Mata Lin Chen menajam, dan dia mengepalkan tinjunya, berpikir dalam hati, apapun niat ahli misterius ini, aku tidak akan pernah membiarkan dia memanipulasiku. Aku harus mengalahkan naga iblis ini. Bagian 1395. Meraung, gelombang. Naga itu meraung, suaranya seperti guntur, kekuatannya luar biasa, dan auranya runtuh. Dihadapkan dengan naga jurang yang begitu kuat dan ganas, bagaimana mungkin Lin Chen berani menghadapinya secara langsung? Untungnya, Lin Chen sangat terampil dalam kelincahan. Meskipun naga iblis jurang itu sangat kuat, Lin Chen masih mampu menghindari serangannya dengan lincah berkat gerakan-gerakannya yang tak terduga. Suara mendesing. Seberkas kilat melintas dalam sekejap, dan Lin Chen melesat ke udara menuju kepala naga jurang. Jari bintang pedang. Dengan jentikan jarinya, dia bisa menciptakan pedang, melepaskan energinya keluar. Kemudian, dengan kekuatan jiwa pedang petir, bahkan tanpa menggunakan pedang api es, Lin Chen bisa melepaskan aura pedang yang kuat dan tajam dengan tangan kosong. Hehe, sepertinya anak ini punya hubungan yang cukup erat dengan Sekte Pedang. Pakar misterius itu terkekeh sendiri. Tatapan mata Lin Chen dingin dan tajam saat ia membidik pupil merah darah naga iblis jurang. Istirahat, gelombang. Dengan teriakan tajam, cahaya pedang melesat keluar seperti meteor, menerobos kehampaan. Membawa kekuatan dahsyat seperti guntur, ia memiliki daya tembus yang kuat, tak terbendung dan tak dapat dihancurkan. Namun, ketika ujung pedang menembus mata merah darah naga jurang, rasanya seperti memasuki ruang lain yang tak dikenal. Ujung pedang itu lenyap seketika dan menghilang secara misterius. Ini, Lin Chen terkejut dan bingung. Sepertinya ini bukanlah kelemahan naga jurang. Sebaliknya, sekali lagi mengamuk, naga jurang meraung, gelombang suaranya yang menakutkan menyebabkan arus udara di kehampaan bergetar hebat. Tekanan besar, tak terlihat, dan menakutkan, sekuat gunung, menekan dengan keras. Hebat. Lin Chen tampak ngeri, merasa seolah-olah tiba-tiba tubuhnya dilapisi besi dan batu, seluruh tubuhnya menjadi sangat berat, yang sangat membatasi kemampuan fisik Lin Chen. Tiba-tiba, memanfaatkan kesempatan ini, naga jurang mengangkat cakar naganya yang besar, seperti gunung, dan ganas, dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Kekosongan itu terkoyak seperti tirai saat ia dengan ganas menyerang Lin Chen. Lin Chen sangat ketakutan, karena tahu dia tidak bisa menghindari takdirnya, dan hanya bisa membela diri dengan segenap kekuatannya. Segel iblis api. Kobaran api iblis itu membubung dan menyatu membentuk penghalang pelindung, mengurangi kekuatan serangan naga jurang. Sayangnya, kekuatan naga jurang itu terlalu besar, dengan mudah menghancurkan segel iblis yang telah diciptakan Lin Chen. Naga itu langsung menyerbu masuk, tak terbendung. Tinju naga gila. Lin Chen melepaskan pukulan dahsyat, tinjunya melesat maju seperti naga yang bertarung, melepaskan dua naga petir panjang yang meraung-raung dan menyerbu ke depan. Ledakan. Ruang angkasa meledak, naga petir meraung dan hancur berkeping-keping, riak menyebar keluar, dan ruang angkasa itu sendiri beriak keluar seperti gelombang, menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Itu luar biasa. Perbedaan kekuatan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Cih. Lin Chen batuk darah, mengeluarkan jeritan tertahan, tubuh dan pikirannya terguncang, darah dan kinya melonjak, dan tulang serta ototnya mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam.
Dia terlempar ke dinding batu yang keras seperti rudal, dan guncangan itu membuatnya pusing dan bingung. Jika Lin Chen tidak berhasil meredakan serangan naga jurang sampai batas tertentu tepat waktu, ditambah dengan tubuh tempur transformasi naga tingkat 3 miliknya yang sangat kuat, dia akan lumpuh parah, bahkan mungkin terbunuh, oleh gelombang serangan dari naga jurang ini. Namun, menghadapi naga jurang yang ganas dan tanpa ampun, Lin Chen tidak punya waktu untuk menarik napas. Langsung, Lin Chen menelan ramuan penyembuhan itu, dan di bawah pengaruh energi spiritual penyembuhannya sendiri, efek penyembuhannya sangat luar biasa. Meskipun tampak terluka parah, Lin Chen menjadi lincah dan bersemangat dalam sekejap mata. Perawakan sekuat ini, ditambah dengan tubuh pertempuran bela diri naga yang dahsyat ini, sungguh merupakan perawakan paling sempurna di dunia. Pria misterius itu sangat gembira dan tertawa riang, haha. Surga memberi penghargaan kepada mereka yang gigih. Setelah menunggu ribuan tahun, surga benar-benar menganugerahkan harta karun seperti ini kepadaku, dan ada harapan untuk terlahir kembali. Lin Chen tidak tahu apa niat ahli misterius itu, dia hanya tahu bagaimana menyelesaikan krisis saat ini. Tapi tiba-tiba. Namun, Lin Chen samar-samar merasakan bahwa seiring dengan penyembuhan trauma yang dideritanya, sihir gelap yang telah menyerang tubuhnya secara tidak sengaja meresap ke dalam tubuhnya. Hah, kenapa sihir itu tidak menghilang? Malah, tetap berada di tubuhku. Mungkinkah fisikku mampu menyerap sihir gelap dari naga jurang? Atau apakah ahli misterius itu sedang merencanakan sesuatu lagi? Lin Chen dipenuhi keraguan dan kejutan. Sebelum Lin Chen sempat berpikir, naga jurang melancarkan serangan ganas lainnya. Namun kali ini, Lin Chen lebih berhati-hati dan berhasil melarikan diri tepat waktu. Ia berpikir dalam hati, kekuatan iblis pada naga itu cukup aneh, sangat berbeda dari energi iblis Meridian Yin yang kukultivasikan, tetapi aku merasa bisa menggunakannya. Tidak, aku harus mencoba lagi, jika tidak dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa mengalahkan naga jahat ini. Memanfaatkan momen ketika naga jurang meleset dari targetnya, Lin Chen muncul begitu saja dari balik naga jurang seperti hantu. Berbagai fenomena alam semesta. Lin Chen berteriak, dan seperti seorang bidadari surgawi yang menebarkan bunga, cahaya iblis yang sangat kuat melesat keluar, membungkus seluruh kerangka naga iblis jurang dengan rapat, membatasi serangan dan mobilitasnya sebisa mungkin. Mengaum, gelombang. Naga jurang itu meronta dengan marah, menghancurkan cahaya iblis yang mengikatnya, tetapi cahaya iblis yang dilepaskan oleh Lin Chen tak ada habisnya, mengikatnya lapis demi lapis. Api iblis. Kobaran api iblis yang luas dan menyerupai samudera, mengikuti cahaya iblis yang memenuhi langit, dengan ganas membakar ke arah naga iblis jurang. Sejauh yang Lin Chen ketahui, semua benda mati takut akan api. Namun, naga jurang itu ditempa dan dikorbankan secara pribadi oleh Raja Dunia Bawah sebelumnya, dan tulang naganya praktis tidak dapat dihancurkan, kebal terhadap air dan api. Api iblis yang dilepaskan oleh Lin Chen jauh dari cukup kuat untuk melukai naga jurang tersebut. Tentu saja, naga jurang itu tidak dalam kondisi puncaknya. Meskipun api iblis tidak dapat membakarnya, api itu melemahkan kekuatan sihir gelap naga jurang tersebut. Momen selanjutnya. Sosok Lin Chen jatuh seperti meteor, membawa kilat dan diiringi cahaya naga, lalu ia melepaskan pukulan dahsyat dengan kekuatan luar biasa, menghantam kepala naga jurang itu. Bang! Dengan suara dentuman keras, kerangka naga jurang tetap sangat kuat dan kokoh. Bahkan dalam keadaan melemah, pukulan habis-habisan Lin Chen gagal meretakkan tengkorak naga jurang, bahkan tidak meninggalkan retakan sedikitpun. Abnormal. Lin Chen tanpa sadar mengeluh, karena energi sihir gelap yang kuat itu memantul kembali, tetapi kekuatannya tidak lagi cukup untuk mengancamnya. Untuk memastikan perasaan Lin Chen, dan setelah menilai bahwa itu masih dalam batas toleransinya, dia hanya membuka seluruh tubuhnya, membiarkan energi iblis gelap yang bergelombang itu memantul dan menghantam tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah sangat melemah, energi itu masih menyebabkan Lin Chen merasakan sakit yang hebat. Aliran energi iblis gelap yang kuat, seperti gunting, mengamuk dan menyiksa tubuh Lin Chen. Sungguh, energi sihir gelap yang menyusup itu tidak menghilang, sebaliknya, ia memiliki daya agresivitas yang kuat, menembus lapis demi lapis ke dalam daging dan darah Lin Chen, berakar dan, sampai batas tertentu, menempa dan mengubah tubuh Lin Chen. Terlepas dari niat di balik sihir hitam ini, hal terpenting adalah tetap menjaga kendali. Sekarang, Lin Chen menyalurkan meridian iblis yin di dalam tubuhnya dan secara bersamaan membuka lautan jiwa iblis, menarik kekuatan iblis gelap ini ke dalam jantung iblisnya untuk membentuk sirkulasi internal dan eksternal, menyerap dan memurnikannya untuk digunakan sendiri, sehingga memperkuat meridian iblis yin. Terlebih lagi, sihir gelap ini sangat kuat dan murni, bahkan lebih kuat daripada esensi iblis yang telah dipadatkan oleh Lin Chen. Sihir ini memiliki peningkatan kualitas yang signifikan dan bahkan dapat mengubah garis keturunan dan tulang. Haha, benar-benar bisa diserap, dan sihir gelap ini jauh lebih kuat dan lebih murni daripada apapun yang pernah kutemui sebelumnya. Lin Chen sangat gembira, kemudian dia berkata, namun, sihir gelap ini pada akhirnya terlalu kuat. Jika tubuhku terus menyerap dan memurnikannya, itu pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang di dalam tubuhku, dan kemudian aku akan benar-benar jatuh ke jalan iblis. Untungnya, sejak ia memurnikan dan mengumpulkan urat jiwa jantung iblis, klon iblis tersebut, seperti tubuh sejati jiwa petir, dapat secara mandiri berdiferensiasi menjadi tubuh jiwa independen dengan kesadaran Lin Chen sebagai penguasanya.
Tubuh utama Lin Chen mengendalikan keseimbangan 9 meridian, jadi dia secara alami tidak dapat menyerap dan memurnikan semuanya. Namun, dia dapat memurnikan lebih lanjut klon iblis berdasarkan tubuh utamanya, sehingga memperkuat jiwa iblis. Lagi pula, energi sihir gelap pada naga jurang sangatlah kuat dan melimpah, benar-benar melampaui level iblis emas. Jika Lin Chen dapat menyerap dan mengendalikannya, dia akan mampu menciptakan beberapa keuntungan di lembah tersebut. Pada saat yang sama, ketika Lin Chen menyerap energi sihir kontra getaran dari energi iblis jurang, cadangan kekuatan energi sihir gelapnya juga sedikit berkurang. Oleh karena itu, energi sihir gelap yang dimiliki oleh naga iblis jurang dapat diserap dan dimiliki. Kelemahan, seharusnya itu adalah cara untuk merebutnya, kata Lin Chen dengan senyum gembira. Selama dia bisa menyerap energi sihir gelap naga iblis jurang, dia bisa terus melemahkan dan mengalahkan naga iblis jurang, yang merupakan situasi saling menguntungkan. Bagian 1396. Meraung, gelombang. Naga jurang itu meraung dengan ganas, menghancurkan lapisan-lapisan cahaya iblis. Ya, dengan kekuatan Lin Chen saat ini, memang sulit untuk menahan naga iblis jurang, tetapi Lin Chen sudah memiliki solusinya. Karena aku mampu menyerap dan memurnikan energi iblis dari naga jurang, tidak perlu bertarung dengan cara yang begitu memalukan. Dor, dor. Getaran terus-menerus menghancurkan cahaya iblis, dan naga jurang itu meraung dengan ganas, cakarnya mengayun liar, merobek langit yang penuh dengan cahaya iblis, dan menyerbu maju mengikuti aura Lin Chen. Namun, Lin Chen bergerak sangat cepat, sehingga naga iblis jurang mau tidak mungkin mengenainya. Sebaliknya, Lin Chen, seperti ular yang licik, dengan mudah menghindari serangan naga jurang, menembus kerangkanya, dan memukul tulang naga itu dengan keras menggunakan kedua telapak tangannya. Bang! Namun, serangan telapak tangan yang kuat itu dibalas dengan energi sihir tulang naga yang diperkuat berkali-kali lipat, bergetar hebat di dalam tubuh. Lin Chen sudah siap. Mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat, dia menyerap kerusakan serangan balik yang dahsyat sambil mentransfer energi sihir gelap ke jiwa iblisnya untuk memurnikan klon iblisnya. Berhasil. Lin Chen sangat gembira. Setelah menyerap dan memurnikan energi sihir gelap, dia tidak hanya dapat memperkuat jiwa iblisnya, tetapi juga memurnikan dan memadatkan klon iblis. Itu benar. Saat ini, Lin Chen menggunakan klon iblisnya sebagai tubuh utama dan tubuh aslinya sebagai pendukung. Dalam proses membantu, klon iblis tersebut diperkuat dan diubah secara menyeluruh, menjadi semakin kokoh, seperti tubuh sejati jiwa petir. Pada saat yang sama, bagian utama mengalami kerusakan akibat hentakan balik yang sangat besar, tetapi juga menerima efek penempaan yang kuat, sehingga mendapatkan manfaat dari keduanya. Karena konstitusi tubuhnya sendiri, Lin Chen harus menstabilkan keseimbangan yin yang di dalam tubuhnya, memastikan bahwa meridian yin dan yang tidak bias atau tidak seimbang, agar tubuhnya tidak kehilangan kendali atau sepenuhnya jatuh ke jalur iblis. Oleh karena itu, Lin Chen harus terus-menerus mengonsumsi pil spiritual untuk memperkuat ki meridian yang surgawi agar dapat menekan ki meridian yin duniawi. Untungnya, tubuh roh penyembuh Lin Chen memainkan peran penting. Pertama, hal itu memungkinkannya untuk dengan cepat menyerap kekuatan obat dari ramuan tersebut dan mengisi kembali energi vitalnya. Kedua, hal itu memungkinkannya untuk secara otomatis memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh reaksi balik dari tubuhnya sendiri, sehingga memurnikan daging, darah, dan tulangnya. Sebaliknya, saat energi iblis di dalam naga jurang terus terkuras, kekuatannya terus menurun. Selama bukan konfrontasi langsung, Lin Chen sepenuhnya mampu menahan kerusakan akibat serangan balik energi iblis tersebut. Gelombang. Seperti hantu, Lin Chen bergerak dengan lincah seperti ular, menembus kerangka naga jurang yang besar dan kompleks. Karena naga jurang tidak memiliki daging dan darah, bagian dalamnya berongga, memungkinkan Lin Chen untuk dengan mudah mendekat dan menjerat dirinya di dalamnya. Gedebuk, gelombang. Dengan pukulan dan serangan telapak tangan, Lin Chen berulang kali menyerang tulang-tulang di dalam naga jurang, menggunakan efek balik energi iblis untuk terus mengumpulkan dan memurnikan energi iblis gelap. Meraung, gelombang. Naga jurang itu sangat marah dan mengamuk tanpa kendali, tubuhnya terus-menerus melepaskan energi magis yang kuat saat ia berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Lin Chen, si lalat ini, menyingkir. Lin Chen secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan energi sihir gelap, dan jiwa iblisnya juga telah meningkat pesat. Klon iblisnya juga secara bertahap menyempurnakan tubuh jiwa mereka, yang terus menjadi lebih stabil dan kuat. Jika tren ini berlanjut, aku pasti akan mampu menyempurnakan tubuh jiwa sejati, dan mungkin aku tidak perlu mengambil kembali kekuatan sihirku, kan? Lin Chen diam-diam merasa senang, menggunakan sosoknya yang lincah untuk terus-menerus menjerat dan menyerang naga iblis jurang. Harus diakui bahwa fisik naga jurang memang terlalu kuat. Bahkan dengan energi sihirnya yang sangat melemah, kekuatan tempur Lin Chen masih akan sangat sulit untuk menembus pertahanan fisik naga jurang. Sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan itu juga sangat gembira, tertawa terbahak-bahak, haha. Ia benar-benar bisa menyerap kekuatan iblis Raja Dunia Bawah. Ia benar-benar penyelamatku. Penuh. Setelah ratusan pukulan berat, cahaya iblis yang terpancar dari naga jurang meredup secara signifikan, dan momentumnya berkurang drastis. Bahkan dengan fisiknya yang tangguh, kemampuan menyerang naga jurang secara bertahap melemah seiring dengan hilangnya energi sihir gelapnya. Lagi pula, naga jurang adalah benda mati, keberadaan energi sihir gelap seperti darahnya. Hanya ketika darahnya melimpah barulah ia menjadi aktif dan kuat. Sebaliknya,
Lin Chen menyerap sejumlah besar energi iblis gelap, dan jiwa iblisnya telah diperkuat hingga puncaknya, menunjukkan tanda-tanda perubahan kualitatif. Hehe, waktunya hampir tiba, aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Lin Chen tersenyum licik, semangat bertarungnya melonjak, dan dia mengumpulkan kekuatannya, berubah menjadi naga dahsyat, langsung menyerbu naga iblis jurang. Ya, jiwa iblis Lin Chen telah mencapai titik jenuh, untuk menembus hambatan tersebut, dia membutuhkan energi iblis gelap yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, mengandalkan serangan balik saja tidak cukup, konfrontasi langsung diperlukan. Meskipun naga jurang itu tidak mengalami kerusakan nyata, ia dihancurkan oleh Lin Chen, membuatnya semakin lemah, dan sudah dipenuhi amarah. Aku bisa melihatnya. Lin Chen dengan gegabah menerjang maju, melepaskan amarah terpendam naga jurang. Naga itu meraung seperti guntur, kekuatannya mengguncang langit. Membawa energi iblis gelap yang luas dan menakutkan, ia menerjang maju dengan kekuatan luar biasa dan keganasan yang ekstrim. Kemanapun ia pergi, ruang hampa hancur dan arus udara pun lenyap. Menghadapi keganasan seperti itu, Lin Chen tidak mundur. Dia menerjang maju seperti naga buas, mengumpulkan cahaya naga yang kuat dengan kekuatan guntur, menembus aliran udara, dan melepaskan pukulan yang sangat dahsyat ke arah naga iblis jurang. Meraung, gelombang. Naga jurang itu meraung dan mengangkat cakar-cakarnya yang besar dan menyerupai gunung, seperti awan gelap yang menutupi langit, menekan dengan keganasan yang luar biasa. Perang, perang, perang. Lin Chen, yang dipenuhi semangat juang, menyerbu maju dengan tekad yang tak terbatas. Semangat yang luar biasa. Pakar misterius itu tak kuasa menahan tawa, berseru, cepat, dan bahkan merasa dirinya semakin bersemangat dan gembira. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, dua energi yang kuat dan mendominasi melesat keluar seperti guntur, mengamuk dan merobek seluruh tempat kejadian, benar-benar mengaburkan pandangan dan menciptakan kekacauan. Sungguh. Kekuatan benturan langsung dan benturan pantulan sangat berbeda. Akibat benturan langsung, serangan dahsyat naga jurang setara dengan serangan ahli alam naga tingkat 2 level maksimal, langsung menghancurkan cahaya naga petir. Kemudian, energi sihir gelap yang bergelombang, mendominasi, dan menakutkan, dengan kekuatan seperti guntur, dengan ganas menyerbu tubuh Lin Chen. Meskipun Lin Chen sudah siap secara mental, dia baru menyadari betapa menakutkannya hal itu ketika energi iblis yang mendominasi tersebut benar-benar mengenainya. Boom, gelombang. Tubuh dan jiwa Lin Chen terguncang hebat, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuhnya. Energi iblis yang kuat dan mendominasi, membawa kekuatan zaman kuno, menyerbu dan menerobos tubuh Lin Chen, dengan ganas dan brutal menghancurkannya. Momen itu, energi iblis yang sangat besar dan menakutkan itu hampir menghancurkan tubuh Lin Chen, tulang dan meridiannya sudah menunjukkan tanda-tanda retak, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Untungnya, Lin Chen memiliki tekad yang kuat, yang diasah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mengandalkan fisik tempurnya yang tangguh, tekad yang teguh, dan kemampuan penyembuhan luar biasa dari energi spiritual pengobatannya, dia mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit akibat dampak energi iblis tersebut. Pada saat yang sama, Lin Chen mengaktifkan jiwa iblisnya, membuka lautan jiwanya, dan menarik energi iblis yang kuat yang memenuhi tubuhnya ke dalam lautan jiwanya, di mana energi tersebut kemudian diserap dan dimurnikan oleh jiwa iblisnya. Dalam sekejap, dengan jiwa dan hatinya yang memancarkan cahaya iblis yang cemerlang, jiwa iblis dan esensi iblis Lin Chen mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Daging, darah, dan tulang menyatu dan terlahir, jiwa iblis sedang mengalami transformasi menjadi entitas fisik. Selain itu, energi iblis di dalam tubuh Lin Chen mengalami transformasi yang luar biasa. Meskipun Lin Chen berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, dia tidak mampu menghentikan pertumbuhan dan evolusi energi iblis tersebut. Selain itu, jika ia terus menekan emosinya, Lin Chen kemungkinan akan meledak. Tidak apa-apa, bahkan jika aku tidak bisa kembali, aku tidak bisa mati di sini secara tidak adil. Lin Chen menguatkan hatinya dan membuka segalanya, membiarkannya menguat dan berubah. Jika dia benar-benar jatuh sepenuhnya ke jalan iblis, maka dia hanya bisa menerima takdirnya. Dengan cara ini, memperkuat, memantapkan, mentransformasi. Jiwa iblis dan esensi iblis Lin Chen mengalami penguatan dan transformasi yang pesat, sementara emosi negatif yang dibawa oleh kegelapan juga terus-menerus memengaruhi pikiran Lin Chen. Namun, kondisi mental Lin Chen kuat dan stabil. Terutama setelah ujian kesengsaraan pemurnian hati, pikirannya sekokoh batu. Sekuat apapun emosi negatif itu, tidak dapat memengaruhi pikiran Lin Chen. Akhirnya, tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, seolah-olah iblis kuno telah terlahir kembali. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya iblis yang sangat intens, disertai dengan energi iblis yang kuat dan menakutkan yang langsung menyapu dan menyelimuti segala arah. Meraung, gelombang. Naga jurang itu tampak ketakutan, dan di bawah cahaya iblis yang sangat terang, ia mundur dengan panik. Tapi kemudian aku melihatnya. Lin Chen memancarkan cahaya iblis, seperti kaisar iblis yang turun, megah dan mengagumkan. Bagus. Jiwa iblis Lin Chen akhirnya berkembang dan berubah menjadi wujud aslinya. Energi iblis Lin Chen juga melonjak, memadat menjadi ki iblis naga. Meskipun dia belum menyelesaikan ujian iblis naga terakhir di alam iblis emas, dalam arti tertentu, Lin Chen sekarang dianggap sebagai ahli alam iblis naga yang mumpuni. Bagian 1397.
Lin Chen berdiri tegak di udara, seperti iblis kuno yang terlahir kembali, memancarkan aura yang mengesankan tanpa amarah, seluruh tubuhnya memancarkan kegelapan luas dan tak berujung dari jalan iblis. Naga jurang itu tampak terintimidasi oleh kekuatan iblis yang terpancar dari Lin Chen, yang membuatnya merasa sangat bingung dan takut, sehingga membuatnya ragu-ragu dan mundur. Ya, dapat dikatakan bahwa Lin Chen telah menjadi iblis, dan aura iblisnya telah menjadi sangat dalam. Namun Lin Chen tetap rasional, karena sebagian besar kekuatan sihirnya telah ditransfer ke klonnya yang telah dirasuki iblis, yang menjadi entitas independen. Saat ini, dia terutama menggunakan klon iblisnya untuk menekan energi yin dan yang dari tubuh utamanya, jika tidak, Lin Chen benar-benar tidak akan bisa kembali. Untungnya, aku memiliki klon iblis untuk melindungi dan membantuku. Jika tubuh utamaku menyerap energi iblis ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Lin Chen diam-diam merasa beruntung, lalu tersenyum gembira, namun, energi iblis ini memang terlalu kuat. Energi ini tidak hanya memungkinkanku untuk berhasil menciptakan tubuh sejati jiwa iblis, tetapi juga menyebabkan kekuatan iblisku bermutasi. Bahkan tanpa bantuan lain, kultivasi iblisku telah mencapai tahap pertama alam iblis naga. Namun, Lin Chen tidak berani menggunakan tubuh fisiknya sebagai tubuh utama saat ini, jika tidak, dia bisa melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari tubuh sejati jiwa iblisnya. Lagi pula, alam iblis naga dan alam transformasi naga itu setara. Alam iblis naga dapat memadatkan ki iblis naga, tetapi itu hanyalah urat naga semu dalam sistem alam. Namun Lin Chen berbeda, dia adalah seorang prajurit naga sejati dan memiliki garis keturunan naga Azure yang kuat. Oleh karena itu, baik Lin Chen mencapai alam transformasi naga atau alam iblis naga, itu akan memberikan peningkatan yang signifikan. Lin Chen sama sekali tidak berani melakukan penggabungan lebih lanjut saat ini, jika tidak, ia akan menghadapi kesengsaraan transformasi naga dan menjadi masalah besar. Sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan itu sangat bingung, berpikir dalam hati, ini tidak masuk akal. Anak ini benar-benar menyerap kekuatan iblis dunia bawah dari Raja Dunia Bawah sebelumnya, jadi wajar jika dia menjadi iblis naga. Mengapa aku selalu merasa aura di dalam dirinya sangat tidak normal? Apakah dia kekurangan sesuatu? Pakar misterius ini tidak menyadari bahwa Lin Chen saat ini tidak menggunakan tubuh utamanya sebagai fokus utama, melainkan klon iblisnya, dan belum sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan iblis yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya. Tentu saja, setelah menahan begitu banyak energi sihir yang kuat, fisik Lin Chen juga telah ditempa dan diperkuat secara mendalam. Selama dia bisa membebaskan diri dari semua batasan, dia akan cukup percaya diri untuk maju ke tahap transformasi naga tingkat keempat. Gelombang. Naga jurang itu ketakutan dan meraung ke arah Lin Chen, tetapi ia takut akan aura yang terpancar dari Lin Chen dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Lin Chen kini dianggap sebagai ahli alam naga iblis, kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat, dan dia merasakan kekuatan luar biasa di seluruh tubuhnya. Perang. Penindasan yang dahsyat, cahaya iblis yang menyilaukan, kegelapan menyelimuti segala arah, kehampaan bergetar dan berguncang. Meskipun aku sangat berterima kasih padamu karena telah memberiku kekuatan sebesar ini, aku harus mengalahkanmu demi kelangsungan hidup dan kebebasan. Suara Lin Chen bagaikan guntur, penuh semangat bertarung. Karena kekuatan sihir di dalam tubuh naga jurang dapat digunakan olehnya, dan bahkan lebih kuat dan murni daripada kekuatan sihir apapun yang pernah ditemui Lin Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan sumber daya tersebut. Secara khusus, dia dapat lebih memperkuat tubuh jiwa iblisnya yang baru saja terkondensasi. Merasakan permusuhan Lin Chen, amarah naga jurang semakin memuncak, mengalahkan rasa takut di hatinya. Meraung, gelombang. Dengan raungan, bayangan naga yang perkasa itu melesat keluar dengan kekuatan guntur, momentumnya seperti pelangi yang pecah, kekuatannya merobek langit, amarahnya mengamuk, auranya ganas dan mendominasi saat ia menerjang maju. Jelas sekali. Naga jurang itu, setelah kekuatan sihirnya diserap, menjadi sangat lemah, tetapi fisiknya yang tangguh masih menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Di mata Lin Chen, naga jurang itu bukan lagi ancaman, baginya, itu hanyalah suplemen energi. Saat naga jurang itu menerjang maju dengan kekuatan yang luar biasa, cakar tulang hitamnya yang mendominasi dan ganas, dipenuhi dengan energi iblis yang sangat kuat, merobek arus udara dan menyerang Lin Chen dengan ganas. Aura yang mengancam itu begitu dekat, rasanya seperti kulit kepala saya akan meledak. Namun Lin Chen tetap tenang, tak gentar, dan tak takut. Momen. Lin Chen tiba-tiba melayangkan pukulan, lurus seperti garis, menggunakan metode yang paling sederhana namun paling mendominasi, membawa energi magis yang besar, dan melancarkan serangan langsung ke cakar naga gelap yang mendekat. Ledakan. Kekuatan itu melonjak, cahaya iblis meledak, bumi bergetar, dan gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti arus deras yang mengamuk. Dinding dan lapisan batu di sekitarnya, yang tidak mampu menahan beban, retak satu demi satu. Ini dapat digambarkan sebagai bentrokan langsung. Dalam hal kekuatan tempur, Lin Chen memang sedikit lebih lemah. Namun, tubuh sejati jiwa iblis Lin Chen telah sepenuhnya menyerap kekuatan iblis dunia bawah. Bukan hanya gagal melukai Lin Chen, tetapi juga tertarik seolah-olah oleh magnet. Serangan energi iblis yang dilepaskan oleh naga iblis jurang malah ditelan dan digunakan oleh tubuh sejati jiwa iblis Lin Chen. Karena naga jurang itu terus menyerap energi magis, yang ibarat kehilangan darah, kekuatan fisik dan daya tempurnya mulai melemah dengan cepat. Meraung, gelombang.
Naga jurang itu merasakan sakit dan terpaksa mundur. Sebaliknya, seolah-olah ia telah memulihkan sejumlah besar energinya, Lin Chen tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Momentumnya melambung, darahnya mendidih, dan ia dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Lagi, Lin Chen sangat bersemangat dan semangat bertarungnya tak tertandingi. Dia berhenti menghindar dan mengandalkan tinju besinya yang ganas untuk menyerang seperti guntur. Dia memanfaatkan keunggulannya dan melayangkan serangkaian pukulan berat yang tepat mengenai tubuh naga iblis jurang. Gedebuk, gedebuk, gelombang. Gelombang demi gelombang tinju pelangi iblis, serangan tanpa henti dan dahsyat, menyebabkan naga jurang meraung dan mundur berulang kali. Dengan setiap pukulan, tubuh jiwa iblis Lin Chen semakin kuat, dan energi iblis yang dilepaskannya pun meningkat. Karena ia memiliki kekuatan iblis di dalam tubuh naga jurang untuk mengisi kembali kekuatannya, Lin Chen tidak pernah merasa lelah. Sebaliknya, seiring berkurangnya kekuatan magisnya, naga jurang semakin lemah, tidak mampu menahan serangan Lin Chen. Fisiknya yang dulunya kokoh mulai menunjukkan retakan di bawah pukulan kuat dan tanpa henti dari tinju Lin Chen. Perang, perang, perang. Lin Chen melanjutkan serangannya yang tanpa henti dan ganas, seolah-olah melampiaskan emosi yang terpendam di dalam dirinya. Dia menyerang naga jurang dengan amarah yang tak terkendali, seperti badai yang mengamuk. Jepret, jepret, gelombang. Dengan serangkaian suara retakan yang tajam, naga jurang itu semakin melemah, retakan pada tulangnya menjadi semakin banyak dan lebar. Ditambah dengan hilangnya energi magis secara terus-menerus, akhirnya ia menyerah karena beban yang berat. Saat waktu yang tepat tiba, Lin Chen melepaskan pukulan dahsyat, hancurkan. Gelombang. Ledakan. Pukulan naga gila itu sangat dahsyat, kekuatannya mampu mengguncang bumi. Ia melepaskan seekor naga panjang berwarna gelap yang menghantam naga iblis jurang dengan keras. Jelas sekali. Naga jurang itu, tubuhnya dipenuhi dendam, nyaris tak mampu bertahan hidup. Meskipun amarah dan keputusasaannya begitu besar, ia tak berdaya untuk menahan serangan dahsyat Lin Chen. Boom! Gelombang-gelombang. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh ruang bergetar hebat, cahaya iblis menyala-nyala, dan kehampaan retak lapis demi lapis. Melolong. Gelombang. Dengan lolongan yang penuh duka dan kebencian, seluruh tubuh naga jurang itu roboh sepenuhnya, hancur berkeping-keping seperti selembar kaca raksasa, dan langsung berubah menjadi debu. Lin Chen berdiri dengan gagah, cahaya iblisnya menyala-nyala, matanya yang gelap tajam dan tak tergoyahkan. Dia seperti Raja Iblis Abadi, memancarkan kegelapan iblis yang tak berujung. Saat ini juga, sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan, menatap sosok Lin Chen yang agung dan luar biasa, tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia adalah reinkarnasi Raja Dunia Bawah, memikat perhatian semua orang. Fiuh, gelombang-gelombang. Lin Chen merasa beban berat terangkat dari pundaknya, dia mengira dirinya ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran ini. Di luar dugaan, Lin Chen tidak hanya menempa tubuh sejati jiwa iblis, yang sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga berhasil menghancurkan amukan naga iblis jurang. Naga jurang telah dikalahkan, tetapi lingkungan seluruh lembah iblis tetap tidak berubah. Oleh karena itu, mengalahkan naga jurang bukanlah kunci untuk menembus penghalang, melainkan dalang di balik lembah iblis. Meskipun Lin Chen telah menyempurnakan tubuh sejati jiwa iblis, dia masih berada di bawah pengaruh orang lain di lembah terpencil ini. Jika sosok kuat yang tersembunyi dan misterius itu menyimpan permusuhan terhadapnya, Lin Chen akan celaka. Oleh karena itu, Lin Chen tidak merasa senang secara diam-diam, melainkan berkata dengan lantang ke kehampaan, melapor kepada senior, saya telah memenuhi permintaan Anda. Apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Dia masih merasa gelisah ketika Lin Chen mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Bagian 1398. Suasana hening untuk waktu yang lama. Tidak buruk, kau tidak mengecewakanku. Pakar misterius itu akhirnya berbicara. Semua ini berkat kebaikan Anda, senior. Jika ada bantuan Anda lagi, saya pasti akan membalas budi. Nada suara Lin Chen penuh hormat. Bagaimanapun, dia sedang berhadapan dengan sosok kuat yang bisa mengambil nyawanya kapan saja, dan dia harus menundukkan kepala jika perlu. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah jalan dua arah. Tentu saja, aku akan membalas kebaikanmu. Itu tergantung pada apakah kamu benar-benar tulus, karena aku memang membutuhkan bantuanmu dalam beberapa hal. Tolong bicara terus terang, senior. Selama itu dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Lin Chen dengan percaya diri. Baiklah, saya sedang tidak bisa dihubungi sekarang. Teruslah berjalan lurus ke depan, dan Anda akan segera melihat sebuah altar, ujar pakar misterius itu melalui telepati. Iya. Lin Chen mengangguk sedikit, dan dengan sedikit rasa ingin tahu, mengikuti jalan setapak menuju kegelapan. Sungguh. Di ujung lembah iblis berdiri sebuah altar yang sunyi dan rusak, ternoda oleh bercak darah bersejarah. Altar itu tampak menyeramkan, seolah-olah jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya. Selain itu, tidak ada apapun di sana, dan Lin Chen masih tidak bisa memahami keberadaan sosok misterius tersebut. Tiba-tiba, pada saat itu juga, dor. Seluruh altar tiba-tiba mulai berguncang hebat, seolah-olah sebuah penghalang kuat telah didirikan di sekitarnya, merobek ruang kosong di sekitarnya. Lin Chen mundur dengan waspada, jelas merasakan energi iblis gelap yang sangat kuat dan menakutkan terpancar darinya, yang bahkan bisa menembus jiwa iblis Lin Chen.
Kemudian, penghalang itu merobek ruang hampa, memperlihatkan pemandangan altar yang berbeda, jelas dua ruang yang berbeda. Mengejutkan. Di tengah-tengah altar, terdapat mayat humanoid yang menghitam, tulang dadanya tertancap kuat oleh sesuatu yang tampak seperti pedang besi gelap berkarat. Meskipun tidak memiliki wajah fisik, orang dapat merasakan bahwa kerangka itu tampaknya sedang merasakan sakit yang luar biasa. Lin Chen sangat cerdas. Setelah melihat kerangka aneh itu, dia langsung menghubungkannya dengan ahli misterius itu dan berseru kaget, mungkinkah kerangka ini milik senior itu? Hehe, kau sangat pintar. Kau pasti sudah menyadari hubungannya, kan? Sosok misterius yang penuh kekuatan itu tersenyum getir dan berkata, benar, tulang-tulang busuk di hadapanmu itu tak lain adalah raja ini. Setelah mendengar konfirmasi langsung dari ahli misterius itu, Lin Chen pun terkejut. Ketika ia melihat Black Bone lagi, rasanya seperti benda itu hidup kembali, menatapnya dengan tajam, yang memberinya perasaan merinding. Namun, Lin Chen sudah sering bertemu hantu dan hal-hal aneh, jadi dia sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Maafkan kelancangan saya, senior, tetapi bolehkah saya bertanya mengapa Anda sampai berada dalam situasi sulit seperti ini? Tanya Lin Chen dengan hormat, sebagian karena rasa terima kasih dan sebagian lagi karena menghormati almarhum. Karena kau adalah kultivator bebas, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sosok misterius itu merenung dan berkata, aku Wu Tianyun, pemimpin Sekte Xuanwu. Dunia luar dengan hormat memanggilku Raja Wu. Gerbang Xuanwu, Anda adalah Raja Bela Diri Tinju Ilahi yang terkenal yang tercatat dalam teks sejarah. Lin Chen cukup terkejut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ketika Wu Tianyun menjadi pemimpin Sekte Xuanwu, ia mengalahkan banyak tokoh kuat dari jalan kebenaran maupun jalan iblis dengan tinju besinya, yang setara dengan senjata ilahi. Karena Wu Tianyun adalah seorang kultivator yang tidak pernah menggunakan senjata apapun, ia mendapatkan gelar Raja Bela Diri dan dihormati oleh dunia. Pada masa kejayaannya, Sekte Xuanwu berada di urutan kedua setelah Sekte Pedang dalam hal kekuatan. Dalam perang antara kebaikan dan kejahatan, Sekte Xuanwu mengambil tanggung jawab untuk membasmi kejahatan dan melindungi jalan kebenaran, dan selalu berada di garis depan. Sayangnya, setelah perang antara pasukan kebenaran dan pasukan iblis berakhir, meskipun pasukan kebenaran meraih kemenangan, mereka juga menderita kerugian besar. Banyak sekte yang dulunya terkenal hilang dari catatan sejarah, dan Sekte Xuanwu adalah salah satunya. Raja Wu, bukankah dia sekarang menjadi tawanan Sekte Iblis? Dan disegel di sini oleh pedang iblis, tidak akan pernah bereinkarnasi. Raja Wu tersenyum pahit, untungnya, roh bela diriku selamat, dan setelah bertahun-tahun, dengan bantuan roh pedang iblis, aku berhasil menguasai lembah iblis. Selama ini, aku telah menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk membebaskanku. Orang yang Anda bicarakan, senior, mungkinkah itu saya? Tanya Lin Chen dengan heran. Tepat sekali, kata Raja Wu dengan suara berat, meskipun aku telah memperoleh kekuatan lembah iblis, kekuatan itu terbatas pada lembah iblis. Yang menyegel tubuh bela diriku adalah pedang iblis dunia bawah di tangan Raja Dunia Bawah. Pedang iblis itu mengandung kekuatan iblis dunia bawah yang dahsyat. Hanya mereka yang dapat mengendalikan kekuatan iblis dunia bawah yang dapat memperoleh pengakuan dari pedang iblis dunia bawah. Kekuatan alam bawah. Mungkinkah itu kekuatan iblis di dalam naga iblis tadi? Lin Chen tampak tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, meskipun aku bisa menggunakan kekuatan iblis dunia bawah, aku tidak bisa mencabut pedang iblis dunia bawah. Lagi pula, aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan aku hanya bisa bertahan hidup sampai sekarang dengan bersemayam di dalam roh iblis di dalam pedang iblis dunia bawah. Raja Wu menghela napas. Tapi aku tidak mengerti, mengapa kau disegel oleh pedang iblis dunia bawah. Pedang iblis dunia bawah milik pemimpin Sekte Dewa Mayat, itu pasti harta karun Sekte, mengapa tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Mayat yang datang untuk mengambilnya? Lin Chen menyuarakan keraguannya. Meskipun ia berterima kasih kepada Raja Wu, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan Lin Chen. Dahulu, selama pertempuran sengit antara kaum benar dan kaum iblis, Sekte Dewa Mayat dikalahkan. Pemimpinnya, Hades, terluka parah oleh ahli pedang dan melarikan diri. Sekte itu juga hancur berantakan. Raja Wu menjelaskan, pada puncaknya, Sekte Dewa Mayat memiliki pengikut di seluruh dunia, dengan markas Sekte di berbagai tempat. Aliansi yang benar ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk memusnahkan Sekte Dewa Mayat dalam satu serangan. Hampir semua sekte besar dimobilisasi untuk membasmi pengikut yang tersisa. Sekte Xuanwu kami bertanggung jawab untuk melenyapkan sisa-sisa Sekte Dewa Mayat di Yougu. Tanpa diduga, Hades yang terluka parah dan melarikan diri bersembunyi di lembah kegelapan. Meskipun Hades terluka parah, dia masih sangat kuat. Kami bertempur habis-habisan untuk mengalahkannya. Tetapi iblis Hades ini, di ranjang kematiannya, menggunakan seluruh kultivasinya untuk menyegel seluruh lembah kegelapan. Semua orang dari jalan kebenaran dan jalan iblis yang terjebak di lembah kegelapan sayangnya dikutuk hingga mati oleh Hades. Aku sendiri juga terbunuh oleh pedang iblis kegelapan, dan aku dikutuk untuk selamanya. Mendengar Raja Wu menceritakan kenangannya, Lin Chen dapat merasakan kesedihan dan rasa sakit di hati Raja Wu. Setelah terdiam sejenak, Raja Wu berkata dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam, sungguh menyedihkan bahwa ribuan elit Sekte Xuanwu disegel di Gua Iblis, berubah menjadi hantu kesepian, tidak dapat bereinkarnasi. Aku juga berpikir bahwa aku dapat mengembalikan pedang dunia bawah kepada pemiliknya yang sah, dan dengan demikian, mematahkan kutukan dan segelnya, sehingga para tetua dan muridku dapat terlahir kembali sebagai manusia.
Tetapi ini adalah segel dan kutukan yang dibuat oleh Raja Ming dengan seluruh kultivasi hidupnya. Seberapa mudahkah mematahkan segel dan kutukan ini? Iya. Lin Chen dapat merasakan keberadaan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam lembah iblis, serta aura kebencian yang sangat kuat. Bayangkan, bahkan jiwa orang mati pun disegel dan dikutuk di jurang gelap, tak akan pernah bereinkarnasi. Betapa menyakitkan dan kejamnya kutukan itu. Terharu, Lin Chen tak kuasa bertanya, "Senior, saya hanya terlalu paranoid. Kemampuan saya saat ini terbatas, dan saya tidak tahu bagaimana cara mematahkan segel kutukan itu. Pedang dunia bawah di hatiku adalah sumber dari segala kejahatan dalam segel terkutuk ini," kata Raja Wu dengan sungguh-sungguh. "Jika kau bisa mendapatkan persetujuan pedang dunia bawah dan menyingkirkannya, kau bisa mematahkan segel terkutuk itu." "Iya, aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku bisa mencobanya." Lin Chen mengangguk. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen mendekati kerangka itu, mengamati dengan saksama tulang-tulang manusia yang gelap dan menyeramkan di hadapannya, dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Terutama pedang hitam di dadanya, yang samar-samar memancarkan aura iblis yang mengerikan, sangatlah menakutkan. Namun, ketika Lin Chen mengubah suasana, keheningan panjang pun terpecah. "Tidak buruk, kau tidak mengecewakanku." Pakar misterius itu akhirnya berbicara. "Semua ini berkat kebaikan Anda, senior. Jika ada bantuan Anda lagi, saya pasti akan membalas budi." Nada suara Lin Chen penuh hormat. Bagaimanapun, dia sedang berhadapan dengan sosok kuat yang bisa mengambil nyawanya kapan saja, dan dia harus menundukkan kepala jika perlu. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah jalan dua arah. "Tentu saja, aku akan membalas kebaikanmu. Itu tergantung pada apakah kamu benar-benar tulus, karena aku memang membutuhkan bantuanmu dalam beberapa hal. Tolong bicara terus terang, senior. Selama itu dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu," kata Lin Chen dengan percaya diri. "Baiklah, saya sedang tidak bisa dihubungi sekarang. Teruslah berjalan lurus ke depan, dan Anda akan segera melihat sebuah altar," ujar pakar misterius itu melalui telepati. "Iya." Lin Chen mengangguk sedikit, dan dengan sedikit rasa ingin tahu, mengikuti jalan setapak menuju kegelapan. Sungguh. Di ujung lembah iblis berdiri sebuah altar yang sunyi dan rusak, ternoda oleh bercak darah bersejarah. Altar itu tampak menyeramkan, seolah-olah jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya. Selain itu, tidak ada apapun di sana, dan Lin Chen masih tidak bisa memahami keberadaan sosok misterius tersebut. Tiba-tiba, pada saat itu juga, dor. Seluruh altar tiba-tiba mulai berguncang hebat, seolah-olah sebuah penghalang kuat telah didirikan di sekitarnya, merobek ruang kosong di sekitarnya. Lin Chen mundur dengan waspada, jelas merasakan energi iblis gelap yang sangat kuat dan menakutkan terpancar darinya, yang bahkan bisa menembus jiwa iblis Lin Chen. Kemudian, penghalang itu merobek ruang hampa, memperlihatkan pemandangan altar yang berbeda, jelas dua ruang yang berbeda. Mengejutkan. Di tengah-tengah altar, terdapat mayat humanoid yang menghitam, tulang dadanya tertancap kuat oleh sesuatu yang tampak seperti pedang besi gelap berkarat. Meskipun tidak memiliki wajah fisik, orang dapat merasakan bahwa kerangka itu tampaknya sedang merasakan sakit yang luar biasa. Lin Chen sangat cerdas. Setelah melihat kerangka aneh itu, dia langsung menghubungkannya dengan ahli misterius itu dan berseru kaget, "Mungkinkah kerangka ini milik senior itu?" "Hehe, kau sangat pintar. Kau pasti sudah menyadari hubungannya, kan?" Sosok misterius yang penuh kekuatan itu tersenyum getir dan berkata, "Benar, tulang-tulang busuk di hadapanmu itu tak lain adalah raja ini." Setelah mendengar konfirmasi langsung dari ahli misterius itu, Lin Chen pun terkejut. Ketika ia melihat Black Bone lagi, rasanya seperti benda itu hidup kembali, menatapnya dengan tajam, yang memberinya perasaan merinding. Namun, Lin Chen sudah sering bertemu hantu dan hal-hal aneh, jadi dia sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. "Maafkan kelancangan saya, senior, tetapi bolehkah saya bertanya mengapa Anda sampai berada dalam situasi sulit seperti ini?" Tanya Lin Chen dengan hormat, sebagian karena rasa terima kasih dan sebagian lagi karena menghormati almarhum. "Karena kau adalah kultivator bebas, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu." Sosok misterius itu merenung dan berkata, "Aku Wu Tianyun, pemimpin Sekte Xuan Wu. Dunia luar dengan hormat memanggilku Raja Wu. Gerbang Xuan Wu, Anda adalah Raja Bela Diri Tinju Ilahi yang terkenal yang tercatat dalam teks sejarah." Lin Chen cukup terkejut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ketika Wu Tianyun menjadi pemimpin Sekte Xuan Wu, ia mengalahkan banyak tokoh kuat dari jalan kebenaran maupun jalan iblis dengan tinju besinya, yang setara dengan senjata ilahi. Karena Wu Tianyun adalah seorang kultivator yang tidak pernah menggunakan senjata apapun, ia mendapatkan gelar Raja Bela Diri dan dihormati oleh dunia. Pada masa kejayaannya, Sekte Xuan Wu berada di urutan kedua setelah Sekte Pedang dalam hal kekuatan. Dalam perang antara kebaikan dan kejahatan, Sekte Xuan Wu mengambil tanggung jawab untuk membasmi kejahatan dan melindungi jalan kebenaran, dan selalu berada di garis depan. Sayangnya, setelah perang antara kebaikan dan kejahatan berakhir, meskipun pasukan kebaikan menang, mereka juga menderita kerugian besar. Banyak sekte yang dulunya terkenal hilang dari catatan sejarah, dan Sekte Xuan Wu adalah salah satunya. Raja Wu, bukankah dia sekarang menjadi tawanan Sekte Iblis? Dan disegel di sini oleh pedang iblis, tidak akan pernah bereinkarnasi.
Raja Wu tersenyum pahit, untungnya, roh bela diriku selamat, dan setelah bertahun-tahun, dengan bantuan roh pedang iblis, aku berhasil menguasai lembah iblis. Selama ini, aku telah menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk membebaskanku. Orang yang Anda bicarakan, senior, mungkinkah itu saya? Tanya Lin Chen dengan heran. Tepat sekali, kata Raja Wu dengan suara berat, meskipun aku telah memperoleh kekuatan lembah iblis, kekuatan itu terbatas pada lembah iblis. Yang menyegel tubuh bela diriku adalah pedang iblis dunia bawah di tangan Raja Dunia Bawah. Pedang iblis itu mengandung kekuatan iblis dunia bawah yang dahsyat. Hanya mereka yang dapat mengendalikan kekuatan iblis dunia bawah yang dapat memperoleh pengakuan dari pedang iblis dunia bawah. Kekuatan alam bawah. Mungkinkah itu kekuatan iblis di dalam naga iblis tadi? Lin Chen tampak tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, meskipun aku bisa menggunakan kekuatan iblis dunia bawah, aku tidak bisa mencabut pedang iblis dunia bawah. Lagi pula, aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan aku hanya bisa bertahan hidup sampai sekarang dengan bersemayam di dalam roh iblis di dalam pedang iblis dunia bawah. Raja Wu menghela napas. Tapi aku tidak mengerti, mengapa kau disegel oleh pedang iblis dunia bawah. Pedang iblis dunia bawah milik pemimpin Sekte Dewa Mayat, itu pasti harta karun Sekte, mengapa tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Mayat yang datang untuk mengambilnya? Lin Chen menyuarakan keraguannya. Meskipun ia berterima kasih kepada Raja Wu, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan Lin Chen. Dahulu, selama pertempuran sengit antara kaum benar dan kaum iblis, Sekte Dewa Mayat dikalahkan. Pemimpinnya, Hades, terluka parah oleh ahli pedang dan melarikan diri. Sekte itu juga hancur berantakan. Raja Wu menjelaskan, pada puncaknya, Sekte Dewa Mayat memiliki pengikut di seluruh dunia, dengan markas Sekte di berbagai tempat. Aliansi yang benar ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk memusnahkan Sekte Dewa Mayat dalam satu serangan. Hampir semua sekte besar dimobilisasi untuk membasmi pengikut yang tersisa. Sekte Xuanwu kami bertanggung jawab untuk melenyapkan sisa-sisa Sekte Dewa Mayat di Yougu. Tanpa diduga, Hades yang terluka parah dan melarikan diri bersembunyi di lembah kegelapan. Meskipun Hades terluka parah, dia masih sangat kuat. Kami bertempur habis-habisan untuk mengalahkannya. Tetapi iblis Hades ini, diranjang kematiannya, menggunakan seluruh kultivasinya untuk menyegel seluruh lembah kegelapan. Semua orang dari jalan kebenaran dan jalan iblis yang terjebak di lembah kegelapan sayangnya dikutuk hingga mati oleh Hades. Aku sendiri juga terbunuh oleh pedang iblis kegelapan, dan aku dikutuk untuk selamanya. Mendengar Raja Wu menceritakan kenangannya, Lin Chen dapat merasakan kesedihan dan rasa sakit di hati Raja Wu. Setelah terdiam sejenak, Raja Wu berkata dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam, sungguh menyedihkan bahwa ribuan elit Sekte Xuanwuku disegel di Gua Iblis, berubah menjadi hantu kesepian, tidak dapat bereinkarnasi. Aku juga berpikir bahwa aku dapat mengembalikan pedang dunia bawah kepada pemiliknya yang sah, dan dengan demikian, mematahkan kutukan dan segelnya, sehingga para tetua dan muridku dapat terlahir kembali sebagai manusia. Tetapi ini adalah segel dan kutukan yang dibuat oleh Raja Ming dengan seluruh kultivasi hidupnya. Seberapa mudahkah mematahkan segel dan kutukan ini? Ya. Lin Chen dapat merasakan keberadaan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam lembah iblis, serta aura kebencian yang sangat kuat. Bayangkan, bahkan jiwa orang mati pun disegel dan dikutuk di jurang gelap, tak akan pernah bereinkarnasi. Betapa menyakitkan dan kejamnya kutukan itu. Terharu, Lin Chen tak kuasa bertanya, "Senior, saya hanya terlalu paranoid. Kemampuan saya saat ini terbatas, dan saya tidak tahu bagaimana cara mematahkan segel kutukan itu. Pedang dunia bawah di hatiku adalah sumber dari segala kejahatan dalam segel terkutuk ini," kata Raja Wu dengan sungguh-sungguh. "Jika kau bisa mendapatkan persetujuan pedang dunia bawah dan menyingkirkannya, kau bisa mematahkan segel terkutuk itu." "Iya, aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku bisa mencobanya." Lin Chen mengangguk. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen mendekati kerangka itu, mengamati dengan saksama tulang-tulang manusia yang gelap dan menyeramkan di hadapannya, dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Terutama pedang hitam di dadanya, yang samar-samar memancarkan aura iblis yang mengerikan, sangatlah menakutkan. Namun ketika Lin Chen menyalurkan kekuatan jiwa iblisnya, tampaknya hal itu membangkitkan pedang iblis dunia bawah. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala, cahaya hitam berkelebat, dan kekuatannya yang menakjubkan sangat luar biasa. Energi roh pedang yang begitu dahsyat. Seru Lin Chen kaget, secara naluriah mundur selangkah. Iya, setiap senjata memiliki rohnya, setiap pedang memiliki rohnya, dan setiap pedang memiliki roh iblisnya. Kita dapat merasakan bahwa roh iblis di dalam pedang iblis dunia bawah sangatlah kuat, sampai-sampai tingkat kekuatannya tidak mungkin ditentukan, tetapi mungkin tidak kalah kuatnya dengan artefak abadi dari jalan kebenaran. Haha, seperti yang kuduga, kau benar-benar bisa membangkitkan pedang iblis dunia bawah, dan segel kutukan mungkin akan patah. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, dan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan juga berterbangan di sekitarnya, sangat aktif. Lin Chen juga sangat gembira. Jika apa yang dikatakan Raja Wu benar, dia akan mampu menyelamatkan jiwa-jiwa terkutuk dari para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menjadi suatu jasa besar. Tapi siapa yang tahu? Naga iblis darah diam-diam mengirimkan suaranya, berkata, "Nak, aku merasakan bahwa roh iblis pedang ini memiliki energi kutukan yang sangat kuat dan menakutkan. Terutama, ia telah menyerap sejumlah besar kebencian selama bertahun-tahun, membuatnya sangat agresif.
Ia mungkin mentransfer energi kutukan itu ke tubuhmu. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Ini. Lin Chen terkejut, ini benar-benar dilema. Kekuatan jiwa iblis tampaknya telah membangkitkan pedang iblis dunia bawah. Dalam sekejap, cahaya pedangnya menyala, cahaya hitamnya berkilat, dan kehadirannya yang mengesankan sangat luar biasa. Energi roh pedang yang begitu dahsyat. Seru Lin Chen kaget, secara naluriah mundur selangkah. Ya. Setiap senjata memiliki rohnya, setiap pedang memiliki rohnya, dan setiap pedang memiliki roh iblisnya. Kita dapat merasakan bahwa roh iblis di dalam pedang iblis dunia bawah sangatlah kuat, sampai-sampai tingkat kekuatannya tidak mungkin ditentukan, tetapi mungkin tidak kalah kuatnya dengan artefak abadi dari jalan kebenaran. Haha, seperti yang kuduga, kau benar-benar bisa membangkitkan pedang iblis dunia bawah, dan segel kutukan mungkin akan patah. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, dan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan juga berterbangan di sekitarnya, sangat aktif. Lin Chen juga sangat gembira. Jika apa yang dikatakan Raja Wu benar, dia akan mampu menyelamatkan jiwa-jiwa terkutuk dari para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menjadi suatu jasa besar. Tapi siapa yang tahu? Naga iblis darah diam-diam mengirimkan suaranya, berkata, "Nak, aku merasakan bahwa roh iblis pedang ini memiliki energi kutukan yang sangat kuat dan menakutkan. Terutama, ia telah menyerap sejumlah besar kebencian selama bertahun-tahun, membuatnya sangat agresif. Ia mungkin mentransfer energi kutukan itu ke tubuhmu. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah." Ini. Lin Chen terkejut, ini benar-benar dilema. Bagian 1399. Lin Chen sudah agak ragu, dan setelah diingatkan oleh naga iblis darah, dia menjadi semakin gelisah. Meskipun aku juga merasa ada yang tidak beres, dia tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, aku akan celaka juga, jawab Lin Chen. Hati manusia tidak dapat diprediksi, dan kita harus waspada. Naga iblis darah berkata dengan nada dalam, sekarang aku adalah roh cincin, indraku tentang roh senjata jauh lebih jernih daripada indramu. Roh iblis di dalam pedang iblis dunia bawah ini dipenuhi dengan energi jahat terkutuk. Jika kau mencabut pedang iblis itu, kau mungkin akan dirusak oleh kutukan jahat, dan orang ini mungkin akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, atau bahkan merebut tubuhmu. Jangan berpikir kau begitu kuat, jika dia ingin merasuki tubuhmu, kau tidak akan berdaya untuk melawan. Setelah jeda, naga iblis darah melanjutkan, kau mungkin mengira aku paranoid, tetapi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mati di lembah iblis ini tidak semuanya binasa dalam perang antara kebaikan dan kejahatan. Sebagian besar dari mereka dipancing masuk dan menemui ajal mereka kemudian. Dengan kata lain, orang ini telah mencari seseorang untuk mematahkan kutukan, yang disebut, orang yang ditakdirkan. Jelas, mereka yang menerobos masuk sebelum kau semuanya telah menemui akhir yang tragis. Seseorang yang dapat memanipulasi kehidupan orang lain bukanlah orang yang baik hati. Tidak ada makan siang gratis. Dia tidak ada hubungannya denganmu, jika dia tidak mendapat keuntungan, mengapa dia membantumu? Naga iblis darah berbicara dengan fasih dan tanpa celah. Analisismu benar, tetapi mengingat situasiku saat ini, apakah aku punya pilihan lain? Seperti yang kau katakan, jika aku tidak bisa mematahkan kutukan ini, nasibku akan sama seperti jiwa-jiwa di sini, Lin Chen menghela napas dalam hati. Memang, orang ini telah menguasai lembah iblis. Dengan kekuatan iblis dari pedang iblis dunia bawah, tidak ada seorang pun di lembah iblis yang dapat menyainginya. Jika dia ingin membunuhmu, itu akan semudah membalikkan tangannya. Naga iblis darah merenung, demikian pula, kau juga telah memperoleh kekuatan iblis dunia bawah. Selama metodenya tepat, kau juga dapat mengendalikan kekuatan pedang iblis dunia bawah. Karena orang ini telah memperoleh kekuatan roh iblis juga akan menjadi kelemahan paling fatalnya. Kata-katamu sangat kontradiktif. Kau menyuruhku untuk tidak percaya pada pemutusan kutukan, tetapi kau juga ingin aku mengendalikan roh jahat. Apa yang harus kulakukan? Lin Chen merasa bingung. Jika kau tidak mematahkan kutukan ini, dia tentu saja tidak akan membiarkanmu pergi. Mengendalikan roh iblis hanyalah upaya terakhir, tetapi itu juga satu-satunya kesempatanmu untuk mengendalikan situasi. Naga iblis darah juga cukup tak berdaya dan menghela napas, tentu saja, jika dia bersedia memperlakukanmu dengan baik, maka tidak akan ada kekhawatiran tentang masa depan. Aku mengerti maksudmu, tapi dia sekarang dirasuki roh jahat. Bagaimana aku bisa mengendalikan roh jahat itu? Tanya Lin Chen. Aku belum bisa melihat semuanya dengan jelas. Mari kita uji kekuatan pedang iblis dunia bawah dulu. Jangan bertindak gegabah. Kita harus menahan diri, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Namun, Raja Wu menjadi agak tidak sabar dan bertanya dengan tenang, apa? Anda tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran. Tidak, tapi aku punya pertanyaan kecil. Jika aku tidak bisa mematahkan segel kutukan, maukah kau tetap membiarkanku keluar? Tanya Lin Chen. Bukannya aku tidak mau melepaskanmu, tapi memang tidak ada jalan keluar. Raja Wu menghela napas. Biar ku katakan yang sebenarnya. Lembah iblis disegel oleh kutukan yang diberikan oleh Raja Dunia Bawah. Begitu kau masuk, tidak ada jalan keluar. Itu berarti begitu kau melangkah ke lembah iblis, tidak ada jalan untuk kembali. Apa? Ekspresi Lin Chen berubah. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kepentingan itu saling menguntungkan. Hanya dengan mematahkan segel kutukan kau bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya di dalam dan menyelamatkan dirimu sendiri. Raja Wu berkata dengan penuh makna, aku tahu kau memiliki kekhawatiran, tetapi kau tidak punya pilihan lain.
Dibandingkan dengan jiwa-jiwa heroik para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, hidupku memang tidak berarti, kata Lin Chen dengan ekspresi khawatir. Namun, aku merasa pedang iblis ini sangat kuat dan sangat jahat. Dengan kemampuanku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu mengendalikannya. Tetapi jika pedang iblis ini dibiarkan muncul dan membuat waspada sisa-sisa sekte iblis, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kau tak perlu khawatir, pedang iblis dunia bawah telah disegel selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Terlebih lagi, aku sekarang hampir menyatu dengan roh iblis di dalam pedang itu, jadi aku tentu akan membantumu menekan kekuatan roh iblis tersebut, jawab Raja Wu. Lin Chen berpura-pura berpikir. Kau memiliki kecerdasan luar biasa, jadi tak dapat dipungkiri bahwa kau terlalu banyak berpikir. Apakah kau khawatir aku akan memanfaatkanmu lalu membuangmu setelah kau mematahkan segel kutukan? Raja Wu langsung mengetahui kekhawatiran Lin Chen. Tidak, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Lin Chen tampak malu dan tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Kau tak perlu gugup, kita tidak punya hubungan keluarga, jadi wajar jika kita agak curiga. Raja Wu menghela napas pelan. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan aku sudah terbiasa. Jadi aku tidak akan memaksamu. Semuanya tergantung pada kebebasan dan keputusanmu. Setelah terdiam sejenak, Raja Wu melanjutkan, adapun para penyusup di lembah iblis, selain mereka yang telah menunjukkan ketidakhormatan yang besar kepadaku, aku tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Karena Raja Wu sudah mengatakannya seperti itu, dan juga telah membantunya, akan tidak masuk akal bagi Lin Chen untuk menolak. Terlebih lagi, Lin Chen tidak ingin terjebak di lembah iblis. Senior salah paham. Aku hanya kurang percaya diri dengan kemampuanku sendiri. Karena Anda sangat mempercayaiku, aku akan mencobanya. Lin Chen tersenyum canggung. Langsung. Lin Chen melangkah maju, menyalurkan kekuatan jiwa iblis untuk memanipulasi roh iblis di dalam pedang. Perlahan-lahan. Menanggapi panggilan roh iblis, tubuh jiwa iblis Lin Chen juga melonjak kuat, dan energi iblisnya menjadi sangat aktif. Keduanya tampak membentuk medan magnet yang kuat, saling menarik satu sama lain. Kemudian, seolah kerasukan, Lin Chen tak mampu menahan diri dan tiba-tiba menggenggam pedang iblis dunia bawah dengan satu tangan. Dalam sekejap, Lin Chen gemetar hebat, seolah-olah arus listrik yang kuat mengalir ke tubuhnya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu bergantian antara kegembiraan dan mati rasa, terus-menerus merangsang pikiran Lin Chen. Untungnya, Lin Chen memiliki kultivasi mental yang luar biasa dan pikiran yang tenang, yang memungkinkannya untuk mempertahankan kesadaran yang jernih bahkan ketika dirangsang oleh sihir gelap yang kuat. Namun, karena kultivasinya yang belum memadai, bahkan jika Lin Chen mampu membangkitkan pedang iblis dunia bawah, dia belum mampu menahan dampak energi iblis yang begitu kuat untuk saat ini. Bang! Lin Chen seperti tersambar petir, terlempar ke belakang, tubuh dan pikirannya mati rasa, telapak tangannya menghitam, merasa seperti diracuni, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Sungguh dahsyat. Lin Chen tampak ngeri dan masih gemetar. Jika roh iblis pedang itu menyimpan permusuhan terhadapnya, dia pasti sudah hancur seketika. Roh iblis pedang ini memang sangat dominan. Sepertinya mendapatkan persetujuannya bukanlah hal yang sulit. Naga iblis darah menyampaikan suaranya, namun, roh iblis pedang telah menerima energi iblismu, mungkin karena kau menyerap kekuatan iblis dunia bawah. Bagaimana dengan kutukan jahat itu? Lin Chen mengerutkan kening. Karena ia menerimamu, tentu saja ia tidak akan menyakitimu. Namun, tubuh jiwa iblis sejatimu saja mungkin tidak mampu menahannya, kecuali jika kau menggunakan wujud fisikmu untuk mengaktifkan energi urat iblis naga, kata naga iblis darah. Tidak, jika aku melakukan itu, pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan meridian yin dan yang, dan kemudian aku akan jatuh ke jalan iblis. Lin Chen menggertakkan giginya dan berkata, meskipun aku tahu bahwa suatu hari nanti aku akan terbongkar, sekarang bukanlah waktunya. Semuanya akan beres pada akhirnya. Masalah saat ini belum terselesaikan, jadi bagaimana kita bisa membicarakan masa depan? Naga iblis darah berkata dengan suara berat, kau hanya dipaksa menjadi iblis untuk sementara waktu. Selama kau masih memiliki dasarmu, kau bisa kembali ke Dao. Naga darah senior benar, kultivasiku, yang telah kuusahakan dengan susah payah, tidak mudah dirusak oleh kekuatan iblis. Lin Chen mengumpulkan semangatnya dan berkata, singkatnya, apapun risikonya, aku sama sekali tidak bisa terjebak di gua iblis terkutuk ini. Melihat Lin Chen mundur, Raja Wu sedikit kecewa dan menghela napas, pedang iblis dunia bawah dapat menerimamu, tetapi daya tahan fisikmu memang cukup lemah. Namun, fondasimu sangat kokoh dan potensimu sangat kuat. Selama kau memiliki pengalaman 10 tahun di lembah iblis, kau pasti akan mampu mematahkan segel kutukan. Adapun aku telah hidup selama ribuan tahun, jadi apa bedanya beberapa ratus tahun lagi? Asalkan kau bisa memberiku harapan, itu sudah cukup. 10 tahun. Jangankan 10 tahun, Lin Chen bahkan tidak ingin terjebak di tanah iblis terkutuk ini selama 10 hari pun, dikelilingi oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Kurasa pada saat itu, sebelum mereka benar-benar lepas landas, mereka sudah membuat Lin Chen gila. Dengan pemikiran itu, Lin Chen berkata dengan percaya diri, 10 tahun terlalu lama bagi saya. Senior, saya ingin mencoba lagi. Kali ini, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Karena kau begitu percaya diri, maka aku akan mengulurkan tangan membantumu lagi, jawab Raja Wu, yang tampaknya masih menyimpan harapan besar pada Lin Chen.
Jika mereka bisa keluar dari sana lebih cepat, siapa yang mau menderita selama 10 tahun lagi? Bagian 1400. Kultivasi iblis Lin Chen memang telah mencapai tingkat pertama alam iblis naga, tetapi dia hanya menggunakannya untuk menciptakan klon iblis dan gagal melepaskan kekuatan sejati alam iblis naga. Jika dapat diintegrasikan dengan garis keturunan naga Azure milik Lin Chen, maka dapat mengaktifkan urat pertempuran iblis naga sejati, sehingga melepaskan potensi tubuh fisik dan kekuatan sejati dari tubuh sejati jiwa iblis. Namun, melakukan hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan pada meridian yin dan yang di dalam tubuh Lin Chen, yang akan membawanya ke jalan kerasukan setan. Ini adalah tindakan putus asa yang diambil karena terpaksa. Untuk mengembalikan keseimbangan meridian yin dan yang semaksimal mungkin, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan ramuan, dan dalam dosis besar, untuk mengisi kembali energi meridian yang sesuai. Karena Raja Wu tahu bahwa Lin Chen adalah seorang praktisi ilmu kebenaran dan ilmu iblis, Lin Chen tidak punya apapun untuk disembunyikan. Langsung, Lin Chen mengeluarkan segenggam ramuan dan obat-obatan yang telah ia peroleh dari membunuh musuh selama bertahun-tahun, sehingga Lin Chen tidak pernah kekurangan ramuan dan obat-obatan. Raja Wu mengira Lin Chen akan memiliki solusi yang lebih baik, tetapi melihat Lin Chen mengeluarkan segenggam ramuan yang tidak dikenal, dia sangat kecewa. Adikku, kau mungkin tidak mengerti maksudku. Itu karena konstitusimu sehingga kau tidak dapat menahan kekuatan roh iblis pedang. Jika kau hanya mengandalkan sejumlah besar ramuan untuk meningkatkan kekuatan tempurmu secara paksa, efeknya hanya akan kontraproduktif, atau bahkan membuang-buang semua usahamu. Aku tahu kau ingin melarikan diri, tetapi kau tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Aku tahu batasanku dan akan bertindak sesuai dengan itu. Setelah mengatakan itu, Lin Chen membuka mulutnya dan menelan sejumlah besar pil spiritual. Sekalipun Raja bela diri ingin menghentikannya, sudah terlambat. Sekalipun kau ingin menelan pil-pil itu, kau tidak perlu begitu impulsif. Raja Wu terdiam. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang menelan segenggam pil seperti itu. Pertama, mungkin ada efek saling tolak antara pil-pil tersebut. Kedua, menelan eliksir dalam jumlah besar tidak mudah diserap. Jika efek obatnya terlalu kuat, hal itu dapat menyebabkan tubuh meledak dan kematian. Tapi siapa yang tahu? Tubuh spiritual penyembuh yang dimurnikan Lin Chen telah lama melampaui perbedaan atribut, ia dapat menyerap dan memurnikan pil dan ramuan spiritual apapun. Namun, Lin Chen tidak mengonsumsi pil spiritual secara sembarangan. Pil spiritual yang dipilihnya semuanya mengandung energi spiritual yang relatif kuat dan murni, yang, di bawah efek katalis energi spiritual obat, dengan cepat berubah menjadi energi yang surgawi. Langsung, energi spiritual yang surgawi yang kuat dan dahsyat mengalir ke meridian yang surgawi. Karena efek obat yang ampuh, tubuh bagian dalam Lin Chen terasa seperti terbakar, sangat panas dan kering. Inti emas naga bintangnya bersirkulasi dengan cepat, dan darah serta ki-nya melonjak. Pada saat yang sama, energi yang surgawi yang terpancar dari Lin Chen menyebabkan energi iblis di sekitarnya bergejolak, bahkan menganggap Lin Chen sebagai musuh eksternal, dengan gelombang energi iblis gelap yang tanpa sadar menyerbu ke arahnya. Anak muda, apa yang kau lakukan? Tanya Raja Wu dengan terkejut, juga bingung dengan Lin Chen. Jangan khawatir, senior, aku hanya ingin menjadi lebih kuat dengan caraku sendiri, kata Lin Chen dengan suara berat. Tiba-tiba, Lin Chen memanggil kembali klonnya yang telah dirasuki iblis, dan menggunakan tubuh utamanya sebagai tubuh primer, dia membuka jiwa iblis tersebut. Ledakan. Lautan jiwanya bergetar hebat, dan tubuh sejati jiwa iblis yang telah disempurnakan, seperti jiwa yang kembali ke tubuhnya, secara bertahap menyatu dengan tubuh sejati Lin Chen dengan cara yang benar-benar bermakna. Kemudian, gelombang sihir gelap, seperti bendungan yang jebol, mengalir deras ke dalam tubuh Lin Chen. Raungan, gelombang. Seekor naga meraung dan melolong, cahaya naganya menyapu keluar. Momen itu, energi dan darah naga Azure di dalam tubuh Lin Chen tampak menyala, mendidih dengan kekuatan luar biasa, menekan segala arah. Dengan cara ini, darah dan ki naga Azure yang bergelombang, perpaduan jiwa iblis dan tubuh sejati, serta ki bumi yin yang diperkuat secara liar, berdasarkan garis keturunan naga Azure itu sendiri, ki iblis naga yang dimurnikan dan dikumpulkan berkali-kali lebih kuat daripada ki iblis naga yang biasanya logis. Selain itu, Lin Chen menggunakan klon iblis sebagai pelengkap, dan kekuatan iblis alam bawah yang dia serap mungkin belum sepenuhnya menerimanya. Tetapi ketika Lin Chen melepaskan kekuatan tubuh utamanya, kekuatan sejati dari kekuatan iblis alam bawah juga ikut terlepas. Boom, gelombang. Dengan kekuatan yang luar biasa dan energi iblis yang melambung tinggi, energi iblis gelap di seluruh lembah iblis mulai bergejolak liar, meraung dan bergolak seperti arus deras yang mengamuk, menyebabkan dinding dan lapisan batu di sekitarnya retak. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti naga, pupil matanya seperti lubang hitam, menyala dengan cahaya iblis. Aura naga biru yang awalnya menyapu berubah menjadi naga hitam tak terhitung jumlahnya yang meraung dan mengamuk ke segala arah. Energi iblis yang begitu dahsyat. Tidak, ini adalah kekuatan sejati Raja Dunia Bawah. Raja Wu benar-benar terkejut dan gelisah, berseru dalam hati, tidak bisa dipercaya. Bagaimana anak ini bisa melakukan itu? Mungkinkah itu efek dari ramuan-ramuan itu? Tapi tidak, ramuan-ramuan itu bukanlah pil iblis, bagaimana mungkin ramuan itu menghasilkan efek sekuat itu? Bagus.
Ketika tubuh fisik Lin Chen dan tubuh sejati jiwa iblis benar-benar menyatu menjadi satu, garis keturunan naga biru juga mengalami transformasi yang luar biasa, memurnikan energi garis keturunan iblis naga yang kuat sambil mewarisi kekuatan Raja Dunia Bawah. Justru letupan dahsyat Ki Urat Iblis Naga itulah yang menekan semua energi urat atribut lainnya di tubuh Lin Chen. Bahkan Ki Urat yang surgawi yang baru muncul pun tidak mampu menahan momentum Ki Urat Iblis Naga tersebut. Untungnya, meskipun Lin Chen dirasuki oleh iblis, kesadaran dan akal sehatnya tetap jernih. Menghadapi Ki Iblis Naga yang bergelombang dan dahsyat, satu-satunya pilihan Lin Chen adalah terus-menerus mengonsumsi pil spiritual untuk mengurangi momentum Ki Iblis Naga sebanyak mungkin, sekaligus menjaga Ki yang surgawi. Itu benar. Lin Chen bisa menjadi iblis, tetapi dia harus memiliki jalan keluar, jadi dia perlu menstabilkan keberadaan Ki Meridian yang surgawi. Selama Ki Meridian yang surgawi terjaga, dan Ki yang surgawi yang cukup terisi kembali, dia masih dapat mempertahankan keseimbangan Yin dan Yang. Raja Wu sepertinya telah melihat sesuatu yang mencurigakan dan berpikir dengan heran, mungkinkah anak ini menggunakan kultivasi yang benar untuk melawan arus, sehingga merangsang energi iblisnya sendiri dan menghasilkan efek peningkatan kekuatan yang dahsyat. Mereka tidak menyadari bahwa Lin Chen sedang melakukan yang terbaik untuk melindungi urat yang surgawi. Untuk tujuan ini, Lin Chen telah mengonsumsi ramuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi untungnya, tubuh roh obatnya memiliki efek penyerapan yang luar biasa. Jika tidak, jika dia menyerap efek obat secara normal, dia tidak akan mampu menghadapi energi magis yang sangat besar. Akhirnya, berkat upaya keras Lin Chen untuk menekan dan melindunginya, Ki Meridian yang surgawi berhasil dilestarikan, tetapi tampak agak rapuh. Namun, Lin Chen menjadi lebih kuat setelah sepenuhnya dirasuki iblis. Meskipun dia masih berada di tingkat pertama alam iblis naga, Ki iblis naga yang telah dia kembangkan jelas tidak lebih lemah dari iblis naga tingkat kedua. Pada saat yang sama, tubuh iblis Lin Chen juga telah ditempa dan diperkuat secara mendalam, jelas melampaui keadaan transformasi naga tingkat ketiga aslinya. Jika dia menggunakan tubuh pertempurannya sebagai penopang, bahkan jika dia bukan tandingan iblis naga tingkat ketiga, dia akan mampu bertahan. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh jiwa iblis Lin Chen tampaknya mengandung kekuatan gelap tambahan yang kuat dan misterius, yang juga merupakan kekuatan dari alam kematian. Sihir jahat yang aneh dan misterius inilah yang membuat Lin Chen merasa lebih dekat dengan pedang iblis dunia bawah. Dia bisa merasakan panggilan yang kuat, dan bahkan energi iblis gelap yang memenuhi lembah iblis pun bergejolak di sekitar Lin Chen. Selamat atas penerimaan ajaran sejati kekuatan Hades. Raja Wu tiba-tiba mengucapkan selamat kepadanya. Kekuatan Hades. Lin Chen terkejut. Tepat sekali. Raja Wu tertawa, alasan mengapa kau tidak bisa sepenuhnya mendapatkan persetujuan dari pedang dunia bawah sebelumnya adalah karena kau tidak bisa sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Raja Dunia Bawah. Itulah mengapa aku membutuhkanmu untuk mengasah keterampilanmu selama 10 tahun lagi. Tanpa diduga, kau telah berhasil mengintegrasikan dan mengendalikan kekuatan Raja Dunia Bawah dengan cara yang luar biasa, yang sangat meningkatkan peluangmu untuk mematahkan segel kutukan. Ya, memang terasa sangat berbeda. Lin Chen merasakan ki iblis naga yang kuat di dalam dirinya, serta kekuatan Hades yang terkandung dalam tubuh sejati jiwa iblisnya, dan menyadari bahwa masih ada potensi besar yang dapat dieksplorasi. Cobalah lagi, karena kau telah menyatu dengan kekuatan Hades, pedang iblis itu secara alami akan mengenalimu, dan penolakan serta kerusakannya akan sangat berkurang. Namun, kekuatan roh iblis di dalam pedang itu sangat dominan. Apakah kau mampu menahannya bergantung pada fisik dan tekadmu? Raja Wu tertawa. Tapi aku percaya padamu, kali ini, kau pasti akan mampu menyingkirkan pedang iblis dan mematahkan segel kutukan. Ya, aku juga percaya pada diriku sendiri. Lin Chen mengepalkan tinjunya, membuat sumpah yang teguh. Sejak benar-benar menyatu dengan kekuatan Hades, aura iblis yang terpancar dari pedang iblis dunia bawah tidak lagi mengancam Lin Chen seperti sebelumnya. Sebaliknya, aura itu seolah-olah memanggil Lin Chen dengan penuh semangat, seolah ingin mengakuinya sebagai tuannya. Siapapun yang mengendalikan pedang dunia bawah dapat mengendalikan roh iblis pedang dan dengan demikian mengendalikan lembah iblis. Bahkan jika Raja bela diri menggunakan tipu daya, dengan pedang dunia bawah di tangan, mereka tidak akan takut.